Bentar, aku atur dulu ya. Di kesempatan kali ini aku ditemani sama Kak Indri nih. Kita bakalan sharing-sharing tentang apa nih? Ya, tentang stan lah, masa tentang stis nggak mungkin ya. Kita akan sharing-sharing tentang stan. Mungkin dari kalian ada yang merasa kayak bimbang gitu ya. Ini stan buka nggak nih? Tahun ini kan nggak buka gitu ya. Nah itu kabarnya gimana sih gitu ya. Nah, oke. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita awali dengan doa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga dengan adanya sharing ini, ilmu yang aku dan Kak Indri dapat gitu ya, info yang kita dapat bermanfaatlah buat kalian. Minimal untuk menumbuhkan semangat dan motivasi kalian gitu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. So, nggak usah berlama-lama lagi ya. Karena mungkin ada yang dari Indonesia Timur, Indonesia Tengah gitu ya. Kan sekarang kalau di Indonesia Timur itu udah jam berapa ini? Setengah 8, berarti setengah 10 ya. Kalau dari Indonesia Timur. Di Indonesia Tengah juga setengah 9. Jadi nggak usah berlama-lama. Kita langsung mulai aja. Aku buka dulu. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ketemu bersama kami ya, Kak Yasin dan Kak Indri. Kita akan kenalan lebih lanjut gitu ya di segmen berikutnya di acara sharing with study ya. Sharing sekaligus kita belajar gitu. Belajar mengenali tentang serba-serbi SPMB PKN STAN. Mungkin kalian ada yang baru tahu itu PKN STAN itu apa gitu ya. Karena dari aku pribadi gitu ya, tahu tentang STAN ini juga waktu awal-awal kelas 12 gitu. Jadi ketika kelas 10, kelas 11 itu ketika kakak-kakak kelas gitu ya pengen ngebet banget masuk STAN, aku malah bingung apa itu STAN gitu ya. Baru tahu ketika awal-awal kelas 12 ternyata jadi mahasiswanya. Oke, mungkin gak usah berpanjang lebar ya, kita kenalan dulu lah ya. Kita kenalan. Ya, Kak. Siapa sih ini yang ngomong di depan gitu dan siapa yang akan nemenin aku. Oke, mungkin layarnya udah berubah ya. Layarnya udah berubah kan? Kak Indri coba ini. Ini yang laguan siapa ya? Enak banget lagunya. Yes. Aku mute biar nggak dengar lagunya. Oke. Jadi, jadi sebelumnya kita kenalan dulu ya. Nah, kita kenalan nih. Jadi mulai dari siapa dulu nih? Mungkin ladies first ya. Ladies first silakan Kak Indri kenalan dulu. Ini senior aku nih di PPS. Silakan Kak Indri. Makasih waktunya Kak Yasin. Oke. Kenalan dulu ya sama kakak. Perkenalkan, nama kakak Nur Indri Widyasuti, bisa dipanggil Kak Indri. Kakak dari alumni PKN STAN, dari jurusan apa? Dari program studi Diploma 1 Kebendaharaan Negara. Penempatannya sekarang di BPS Pusat, Jakarta Pusat. Gitu Kak. Ada yang mau ditanyain nggak? Udah cukup gitu. Lanjut Kak Yasin. Udah lulus berarti ya? Ya udahlah, kan udah penempatan. Kak Yasin gimana sih? Aduh. Jadi dulu aku sama Kak Indri ini satu angkatan gitu ya. Cuma aku mengambil jurusan akuntansi, tepatnya di Prodi D3 Akuntansi PKN STAN yang konon katanya jurusan paling horor. Setelah aku masuk ya iya sih, ternyata horor juga gitu ya. Ya, ternyata bukan sekedar omong kosong gitu ya, bukan sekedar mitos, tapi ternyata akuntansi emang ya kita benar-benar senam jantung gitu, apalagi kan 6 semester gitu kan, 6 kali kita senam jantung.
Utamanya ketika pengumuman kelulusan. Wah, gila pokoknya deh. Bener-bener lah. Oke, kenalin ya, nama aku Haris Fatah Yasin. Kalian boleh manggil aku sebagai Kak Yasin gitu ya. Dan ditemani sama Kak Indri mungkin aku juga mau ngenalin Kak Indri lebih dalam nih. Dia penempatannya di BPS gitu ya. Dulu waktu kita masih sama-sama mahasiswa ya. Jadi sama-sama. Kita sering main gak sih? Enggak ya? Ketemu di Organda, Kak. Oke, mungkin sekedar ketemu lah ya, ketemu di kampus, ketemu karena kan beda prodi dan jurusan juga gitu ya. Oke. Jantung, iya jantung. Nah, selain sebagai mahasiswa, aku juga aktif di organisasi di STAN, terutama di Ikatan Mahasiswa Muslim Akuntansi, karena kan kayak kuliah tanpa organisasi itu kayak hambar gitu. Kayak 3 tahun gitu loh di STAN, masa kamu cuma belajar. Nah, nanti kita bakal sharing juga nih, emang kehidupan di STAN itu emang cuma belajar doang? Enggak gitu ya. Nanti kita bakal sharing juga. Enggak. Ya kali belajar doang, emangnya robot ya? Robot aja nggak belajar gitu. Nah, emang nggak bosan belajar terus? nah ya belajar, malah jujur aku jarang belajar di STAN. Iya juga sih jarang belajar. Udah pinter ya, Kak? Udah pintar deh. Enggak ya, bercanda. Tetap harus belajar lah gitu. Nah, Karena belajar. selain apa sebagai mahasiswa, aku juga aktif di angkatan, utamanya sebagai penyusun modul akuntansi. Ya, mungkin kalau kalian follow IG itu ya, itu sebenarnya second accountku. Second accountku itu Yasin_edu. Ketika orang-orang berlomba untuk membuat second account yang di private gitu ya, ya aku ingin mengubah persepsi itu. Kita bikinlah second account yang emang bermanfaat gitu loh buat teman-teman. Nah ini second akunku ini aku buka seluas-luasnya untuk bidang pendidikan. Makanya aku namakan Yasin Edu, education maksudnya. Situ aku nge-share juga materi perkuliahan, khususnya buat angkatan aku ya. Oh ya, aku udah semester 5. Nah, jadi udah tingkat akhir nih. Udah nggak nyangka ya. Kayak baru kemarin masuk, tahu-tahu mau 1 tahun lagi wisuda. Doain ya teman-teman ya, biar lancar karya tulis tugas akhirnya, KTTA ya. Kalau D3 itu KTTA, bukan skripsi. Skripsi itu lebih susah. Kalau KTTA itu gampang. Doain semoga bisa lulus gitu ya. Dan kita sama-sama mendoakan semoga kalian juga bisa masuk ke STAN gitu. Nah, next. Kita mau sharing-sharing nih. Mungkin Kak Indri silahkan. Terima kasih, Kak Yasin. Sebentar. Nah, Oke, sebelumnya kita kenalan dulu sama PKN STAN. Jadi, apa sih itu PKN STAN? PKN STAN itu merupakan sekolah kedinasan di bawah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan atau BPPK. Di bawahnya Kementerian Keuangan. Jadi, Kementerian Keuangan itu sebagai kementeriannya, BPPK sebagai eselon satunya, dan PKN STAN di bawahnya BPPK sebagai eselon 2. Tuh. Terus, selanjutnya, next, Kak Yasin. Nah, jadi jurusan yang ada di PKN STAN itu ada 4 ya, ada manajemen keuangan, perpajakan, akuntansi, dan bea cukai. Nah, untuk program studi yang ada di manajemen keuangan itu ada diploma 1 dan diploma 3 kebendaharaan negara. Nah, jadi kakak itu dulu alumni dari program studi diploma 1. Tapi banyak yang tanya, Kak, dari jurusan apa? Pasti tanya kayak gitu kan. Nah, kakak langsung jawabnya diploma 1 kebendaharaan negara. Karena kakak tahu jawaban kalian tuh pengen yang spesifik gitu ya. Jarang ada yang tanya, Kak, dari program studi apa? Jarang. Pasti tanyanya dari jurusan. Terus ada jurusan D3 Manajemen Aset, D3 Kebendaharaan Negara, alih program. Nah, alih program ini untuk yang udah lulus. Kayak misalkan kakak dari D1 Kebendaharaan Negara, terus kakak lulus, kakak kerja, setelah itu kakak pengen lanjut kuliah di PKN STAN dengan mengambil alih program, lanjut ke D3 Kebendaharaan Negara alih program. Terus jurusan perpajakan ada D1 dan D3 pajak dan D3 pajak alih program. Kemudian di akuntansi ada D3 akuntansi jurusannya Kak Yasin ya, yang katanya horor. Semangat ya Kak Yasin. Bentar lagi wisuda ya. Semangat. Amin. Terus diploma 4 akuntansi ini dibuka
untuk yang reguler dibuka cuma pada tahun 2017. Kemudian 2018, 2019 nggak ada D4 reguler, adanya alih program. Untuk alih programnya ada Diploma 3 dan Diploma 4. Kemudian untuk Bea Cukai ada D1 dan D3. Sekarang juga udah ada D3 Kepemudaan dan Cukai alih program. Next Kak Yasin. Nah, ini jurusan yang masih umum nih, Kak. Sebenarnya ada info ya yang barusan aku dapat nih terbaru dari direktur gitu ya. Ya, Itu ini jurusan saat ini ya. ya jurusan ya saat ini memang masih seperti ini komposisi jurusannya. Tapi kita nggak tahu nih kalau misalkan nanti tahun depan buka, semoga buka ya, amin gitu. Itu bakalan ada surprise nih dari kita. Makanya sempat tadi pagi direktur itu ngadain sharing juga bersama BEM gitu ya. Itu membahas tentang the new PKN stand. PKN stand yang baru gitu. Bakalan surprise banget lah pokoknya deh. Nah, nanti apa aja sih surprise-surprise? Nah, surprise-nya ya gitu. Nanti bakalan aku share juga. Nanti dijelasin ya Kak, tunggu aja. Siap. Oke, lanjut ya. Untuk mengenal tahapan tes SPM BPK Instan dari tahun 2016 sampai 2021. Jadi di tahun 2016 itu tahapannya tuh ada 3 tahapan. Yang pertama TPA dan TBI. Nanti ketika lulus tahap pertama, pengumuman, kemudian lanjut ke TKK, pengumuman lagi, lalu SKD gitu. Jadi beda 2017 juga sama, kemudian bedanya itu di 2018. Di 2018 itu langsung dijadiin satu tahapan yaitu SKD, TPA dan TBI. Itu di tahun kita ya Kak. Langsung Ya, satu kali SKD, TPA dan TPI, dan itu pertama kalinya pakai komputer. Dulunya tuh 2016 dan 2017 itu masih pakai tes tertulis untuk TPA dan TBI-nya. Dan kayaknya pertama kali juga tanpa TKK deh. Kecuali untuk yang bea cukai ya. Yang bea cukai itu emang ada TKK. Wajib itu. Oke. Terus 2019 itu SKD, TPA dan TBI. Nah, di sini ada TKK lagi karena mungkin TKK dibutuhkan gitu. Terus ditambah dengan psikotes. Dan pada tahun 2020 itu tidak ada SPM BPK instan karena mengingat seleksi yang sulit dilakukan dengan efektif pada masa pandemi COVID-19. Karena kita tuh jumlah rata-rata pendaftar PKN setiap tahunnya lebih dari 130.000 ya Kak. Jadi mungkin karena ketidakefektifan adanya pandemi COVID-19, akhirnya tidak diadakan SPMB pada tahun 2020. Dan gimana dengan 2021? Kita belum tahu ya Kak. Nah ini. Nah, ini yang aku lingkari nih. Gimana nih dengan 2021 nih? Ya. Tahun kalian kan, kalau memang kalian ada yang kelas 12 mau lulus, berarti kan kita tunggu nih 2021 apakah dibuka atau tidak, ya kan? Kalau dibuka pasti bakalan banyak banget surprise dari PKN STAN ini, karena kita kayak ada apa ya, nama baru ya, the new PKN STAN. Jadi nggak cuma new era ya, tapi PKN STAN juga new PKN STAN gitu loh. Oke, next. So, kita bakalan share experience ya. Kenapa sih masuk STAN gitu loh? Mungkin dari Kak Indri dulu nih. Kenapa sih kok masuk STAN? Kan banyak kampus ya. Sebelah UI atau ITB atau Undip atau dari Estis gitu ya. Kenapa kok pilihan jatuh ke STAN gitu? Kenapa ya pengen masuk PKN STAN? Oh iya Kak, sebelumnya sambil aku share experience, aku juga pengen tahu dari adik-adik semangatnya. Kenapa pengen masuk PKN STAN? Coba tulis di kolom chat ya. Nanti ada beberapa yang pengen aku bacain. Kenapa pengen masuk ke PKN STAN? Kalian tulis di kolom chat. Semoga diaminkan gitu ya. Kita aminkan bareng-bareng. Kalau aku ya, kenapa saran dari yang sudah masuk Kak, sarannya. Oke, kita bahas dulu kenapa pengen masuk PKN STAN. Kalau dari aku Kak, kepenginannya cukup simpel Kak. Yang pertama pasti kan pengen membahagiakan kedua orang tua, itu alasan semua anak ya. Terus itu
aku pengen di wisuda oleh Menteri Keuangan ya. Alhamdulillah udah tercapai Kak dari wisuda. Kak Yasin gimana Kak? Kenapa? Halo. Kenapa? Nah, jadi tuh aku tadi bilang stan karena aku pengen diwisuda oleh Menteri Keuangan dan itu udah tercapai gitu. Jadi aku bersyukur banget. Jangan online lah. Offline. Serius, online tuh ya mungkin kalian lihat di YouTube gitu ya, kayak wisuda online aja gemeteran. Tapi serius deh, itu tuh kalah gemeter sama yang wisuda offline gitu loh. Kayak gimana ya, ya ngelihat menteri langsung, kayak apa ya, ngebawa orang tua langsung di tempat itu. Kayak itu tuh sensasinya tuh beda gitu loh. Bahkan dari kakak tingkatku sendiri, mereka lebih memilih wisuda offline gitu kan, memang karena ada musibah COVID gitu ya, jadi harus menahan diri gitu loh, kayak euforianya itu harus dikurangi lah. Tapi kalau milih wisuda offline atau online, jelas pengen offline lah ya. Kalau wisuda online sama menteri, iya wisuda offline juga sama menteri gitu. Jadi untuk wisudawan terbaik ya, yang peringkat satunya itu langsung di wisuda sama Menteri Keuangan, dan Menteri Keuangannya itu datang gitu loh di tempat offline-nya itu gitu. Dan semoga aku menjadi Benar. the next ini ya, best wisudawan. Amin. Biar langsung itu ya Kak, toganya digeserin sama Bu Menteri ya. Iya dong. Geser toga sama menteri, digeser. Oke. Aku mau Dari dari Kendri Kakak Yasin dulu. ada pengalaman lagi nih, kenapa masuk stan gitu? Kenapa masuk stan ya? Oh ya, pengalamanku. Kayak pengalamanku itu kenapa pengen masuk stan. Jadi di sekolahku tuh aku udah cerita sama kayak Yasin ya, di sekolahku tuh jadi belum ada yang kakak kelas yang masuk PKN stan, dan tiap kali pengen kakak kelas yang daftar stan atau angkatan-angkatan lain tuh selalu gagal gitu Kak. Jadi aku tuh penasaran, emang sesusah apa sih kan gitu. Sampai aku tuh berniat bener-bener belajar gitu biar masuk stan, sampai akhirnya bisa masuk stan gitu Kak. Kak, maaf boleh mute peserta dulu. Oke, mungkin tak bantu mute kan nih. Bentar. Biar tetap kondusif ya. Oke, udah ya. Oke, so sekarang giliranku ya, mungkin aku juga pengen sharing kenapa sih aku masuk stan. Sebenarnya sederhana gitu loh. Kenapa sih aku pengen masuk stan? Satu, pengen melanjutkan ke pendidikan tinggi gitu. Karena jujur aku bukan dari golongan orang yang berjuis ataupun golongan orang yang plat merah, ataupun walaupun insya Allah bakalan jadi plat merah juga ya. Bakalan menjadi bagian dari plat merah gitu. Tapi dari latar belakangku, jujur aku bukan dari orang-orang yang memang punya finansial cukup gitu ya, finansial yang tinggi gitu ya untuk sekedar kuliah. Aku orang biasa gitu ya, dari desa yang punya mimpi pengen kuliah gitu. Pengalamanku simpel seperti itu. Dan ketika orang tua tanya, kamu pengen kuliah, uang dari mana gitu loh. Aku jawab, Allah Maha Kaya, Pak Bu gitu. Dan alhamdulillah keterimalah di stan yang memang gratis. Sebenarnya nggak gratis, kalian tuh nggak gratis serius. Kalian tuh dibiayai oleh negara. Yang kalau dihitung-hitung satu semesternya itu lebih dari 10 juta. Itu biaya, ibarat kata kalau misalkan ada UKT di stan. Itu perhitungannya dari mana? Perhitungannya kalau misalkan ada teman-teman yang DO dan ingin mengambil transkrip nilainya. Itu kan mereka harus bayar. Nah, bayarnya itu satu semesternya kurang lebih 10 juta lebih. Itu kayak kalau dibandingin itu kayak sekelas ITB gitu loh. ITB aja 10 sampai 20 juta untuk UKT-nya gitu ya. Uang semesternya lah ya. Nah, jadi kalian tuh dibiayai oleh negara sebenarnya, nggak gratis gitu. Ya gratis dari sisi kalian, tapi dari sisi negara ngeluarin uang yang banyak. Makanya harapannya tuh lulusan-lulusan stan tuh bener-bener kayak berkualitas banget gitu kan. So, mulai dari titik awal tes gitu ya, sampai kalian lulus di wisuda, itu panjang banget dan berat juga gitu loh.
kalian lulus tes SPMB, terus senang-senang enggak juga gitu. Kita juga di sana ya harus berjuang, tetap berjuang karena yang dituntut oleh PKN STAN itu benar-benar standar yang tinggi gitu loh untuk meluluskan mahasiswanya itu. Jadi punya privilege gitu loh, kayak kamu lulusan mana, anak STAN, wah pinter-pinter ya, padahal waktu kuliah cuma tiduran doang. Tapi kok kenapa ada pemikiran seperti itu masyarakat, karena emang nama STAN ini udah baik gitu loh, baik dari dulu, kayak lulusan STAN tuh pinter-pinter, kayak rajin-rajin, kayak padahal kalau aku lihat di teman-temanku ya gak seperfect itu gitu loh. Tapi kan nama baik itu yang mahal gitu. Makanya kita harus mempertahankan itu. Oke. So, alasan utama ya pengen lanjut kuliah. Kenapa? Karena gratis. Dan mungkin kalau misalkan ditanya gitu ya, kenapa milih jurusan akuntansi yang killer kayak itu dan sebagainya gitu ya? Karena aku ingin menantang diri gitu. Kayak bener nggak sih kayak akuntansi itu jurusan paling sulit di PKN STAN? Ya ternyata bener juga setelah aku ngerasain gitu ya. Tapi ya tantangan ya Kak. Penuh tantangan, bener, kayak harus belajarnya lain daripada jurusan lain gitu ya. Dari situ kayak ya menantang diri aja gitu loh. Karena dengan menantang diri kita bisa berkembang. Jadi keluar dari zona nyaman lah. Jadi keluar dari kasurmu, keluar dari kamarmu, kita keluar menuju dunia yang terbuka. Nah, itulah simpelnya. Oke. Kak, aku mau tanya nih, jadi dari beberapa adik-adik yang aku tahu ya, iya sih masuk STAN gratis, tapi gimana biayanya gitu. Kan ada biaya kos, terus ada biaya di Bintaro kan mahal. Pernah nggak sih Kak dapat beasiswa gitu untuk Kak Yasin? Gimana selama kuliah di PKN STAN? Jadi beasiswa ya. Kalau beasiswa sebenarnya banyak, serius. Kalau dari mahasiswa alumni kalau nggak salah, alumni STAN itu sendiri ada yang namanya program beasiswa kakak asuh. Nah, jadi kalian yang memang kekurangan finansial untuk istilahnya bayar kos-kosan, karena kan jujur gitu kos-kosan di wilayah Bintaro apalagi kan sektor bisnis gitu ya, itu bener-bener wow banget gitu loh. Tapi kan balik lagi kalau dalam prinsip ekonominya ya kan, prinsip ekonominya semakin tinggi permintaan semakin melejit harga. Makanya waktu tahun aku itu kan 7.000 ya, 7.000 orang ya. Nah, permintaan banyak tuh. Jadi kos-kosan wajar sampai 10 juta per tahun, ya 12 juta per tahun, bahkan ada yang 20 juta per tahun. Itu benar-benar ya itu sebenarnya efek dari pasar sih. Kalau aku lihat dari kacamata ekonomi ya, kan anak STAN ya, ekonomi dong. Itu ada pengaruh pasar juga. Tapi ketika sekarang nih kayak waktu tahun adik tingkatku gitu ya, cuma menerima 3.000 orang, itu harga kos-kosan anjlok gitu loh, sampai setengah harga gitu. Bahkan ada yang udahlah diskon besar-besaran gitu. Karena balik lagi prinsip ekonomi berlaku di sana gitu. So mahal iya kalau dalam kita bandingin dengan kota-kota lain mahal, tapi mahalnya karena wilayah perkotaan, Bintaro, sektor bisnis gitu ya. Dan apakah ada beasiswa? Banyak ada beasiswa, mungkin berkaitan dengan yayasan gitu loh. Banyak kok yayasan yang memang membagikan beasiswa secara gratis. Kalian bisa ngekos secara gratis. Bukan ngekos, konsepnya asrama. Nah, asrama gratis, dan alhamdulillah sampai saat ini pun aku nggak ngeluarin duit buat kos-kosan gitu ya. So bener-bener gratis, tis nggak ngeluarin duit buat kos-kosan karena dapat beasiswa. Bukan beasiswa dari lembaga STAN-nya ya, tapi dari lembaga-lembaga sekitar, yayasan-yayasan yang memang ingin membantu gitu. Aku dapat dan paling cuma uang makan doang gitu. Ya makan masa minta gitu kan, ya tetap belilah ya gitu. Dan kabarnya sih ada asrama nanti, tapi jangan dulu lah, jangan dulu. Aku juga dapat loh Kak. Dapat apa nih? Dapat apa? Beasiswa apa nih Kak Indri nih? KA. Oh, PKA. Program kakak asuh, iya. Gimana tuh? Gimana tuh? Ya itu jadi program PK itu program kakak asuh, terus kakak sebagai adik asuhnya ya dulu pas di STAN. Jadi alumni STAN itu banyak donatur-donatur dari alumni PKN STAN yang udah kerja, pengen berbagi rezeki kayak gitu. Jadi setiap bulan kakak dikasih ya untuk biaya hidup gitu. Kalau Kak Yasin kan bisa dapat fasilitas
tempat tinggal gratis kan, kalau kakak bayar sendiri, tapi kakak dapat dari PKA setiap bulannya dengan sejumlah uang kayak gitu. Jadi Tapi jangan khawatir ya. Gimana? benar-benar. Yang penting tuh lolos dulu dah gitu loh. Kalian belajar dulu, fokus yang ada di depan. Kayak di depannya lagi tuh urusan belakangan gitu. Gitu ya. Kayak aku juga dulu nggak mikirin tuh, aduh biaya kos gimana ya? Aduh. Baru kepikiran tuh pas udah tahu pengumuman kelulusan. Wah, namaku tertera di pengumuman kelulusan. Terus baru baru dari situ mikir gitu. Ngekosnya gimana gitu kan, tinggalnya di mana. Jadi fokus aja yang ada di depan dulu gitu, jangan yang jauh gitu ya. Kayak misalkan nanti di sana mahal, susah hidupnya, jangan berpikiran seperti dulu. Fokus kalian ya lolos dulu gitu kan. Kalau kalian udah mikir jauh-jauh, misalkan kalian udah nyewa kos-kosan tapi nggak lolos, ya sama aja bohong gitu kan. Nah, makanya apa yang ada di depannya itu kamu hadapi dulu gitu. Siap. Next ya. Nah, ini nih kehidupan kuliah di PKN STAN. Mungkin kalau ini sih kayaknya lebih banyak aku yang ngomong deh. Soalnya aku yang lebih lama di perkuliahan. Mungkin dari Kak Indri dulu deh. Kalau dari aku sendiri ya, aku kan kuliah cuma setahun, apa belajar 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 terus, nggak kan kayak Sin. Kalau aku dulu ada satu organisasi yang aku ikuti sih, jadi kalian tenang aja karena di STAN itu banyak organisasi. Kalian misalkan kalian suka dengan alam, kalian bisa ikutan Stapala, STAN Pecinta Alam. Misalkan kalian suka musik, kalian bisa ikutan organisasi SMC atau STAN Musik Community. Atau bisa, misalnya yang suka English nih, kalian bisa ikutan STAN English Club gitu, Kak. Kalau kayak sih gimana nih, 3 tahun pasti banyak pengalamannya. Ya, banyak sih, Kak. Jadi kayak ada tuh unit kegiatan mahasiswa di STAN. Itu ya kalau bahasa SMA-nya tuh ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler di PKN STAN tuh bener-bener banyak gitu loh. Sampai hampir 50. Nah, banyak banget tuh. Ada komunitas Inggris, komunitas Jepang kayaknya ada deh. Nah, Jepang kayaknya ada. Terus ada komunitas tadi pencinta alam yang naik gunung terus itu loh. Tapi berat juga sih gitu. Terus ada dan banyak komunitas lain gitu lah. Panjat tebing juga ada gitu ya. Dan pokoknya banyak lah, banyak banget komunitas yang bisa banget buat apa ya, menjadi tempat untuk teman-teman bisa mengembangkan diri gitu loh. Dan kuliah di PKN STAN tuh nggak belajar ya, nggak se statis itu ya. Life is never flat kalau kata Citato gitu lah. Kayak ya hidup tuh nggak sedatar itu gitu loh. Citato aja bilang gitu kan. Tapi fakta di PKN STAN emang nggak sedatar itu. Nggak belajar. Ya belajar emang perlu, tapi ada waktunya gitu. Kalau waktunya liburan ya kita main. Biasanya kalau liburan sih aku mainnya tuh ke Kota Tua, KRL-an gitu ya, atau ke kampus sebelah itu yang agak bagus ya. Itu di UI Kampus mana, Kak? misalkan gitu ya. Ada di mana Kirain ke Friska. TMII gitu. Main-mainnya ke sekitaran situ lah. Nah, kalau liburan ya main kita. Jadi eh, aku juga ngajar di sana bukan di PKN STAN-nya tapi di luar ngajar adik-adik SMA, ngajar teman-teman adik tingkat untuk belajar akuntansi gitu ya. Karena ya disyukuri aku punya kemampuan yang lebih di bidang akuntansi. Jadi bisa menyalurkan ilmunya ke mereka-mereka gitu. Aku Gitu. juga pernah ditentirin, Kak. Kenapa? Tentirin akuntansi. Aku juga pernah ditentirin sama kayak Yasin akuntansi. Oke, jadi mungkin kalian ini ya kayak gimana ya nanti ya kalau misalkan di sana katanya tuh ada sistem DO misalkan gitu ya. Itu nanti belajarnya gimana tuh? Nah, di sana juga ada yang namanya tentiran. Tentiran itu kayak belajar bareng. Yang ngajarin ya mahasiswa yang expert gitu loh, mahasiswa yang dewa gitu, mahasiswa yang emang apa ya kayak punya kemampuan lebih lah. Nah itu ngajarin ke teman-temannya di sana tuh bener-bener solid gitu loh. Kita nggak sendiri-sendiri, kita bener-bener dirangkul organisasi daerah, dirangkul teman-teman kelas, dirangkul teman-teman yang lain, bener-bener kayak kita masuk bareng, lulus juga harus bareng gitu. Gitu sih
kehidupan di PKN mungkin kalau ada yang ditanyakan nanti aja deh ya. Kita buka sesi tanya jawab. Ini penempatan kayaknya Kak Indri yang lebih paham nih. Aku masih mahasiswa kan. Oke, siap Kak Yasin. Untuk penempatan lulusan PKN STAN. Nah, jadi seperti yang Kak Yasin bilang ya, jangan berpikiran terlalu jauh dulu. Karena beberapa mungkin ada yang tanya, Kak, lulusan STAN kemana? Kak, nanti lulusan STAN jadi PNS-nya berapa tahun gitu, Kak? Karena gara-gara ada peraturan wajib menjadi ASN, misalkan D1 itu 4 tahun, D3 10 tahun. Nah, jadi banyak pertanyaan gitu jadi adik-adik. Nah, untuk penempatan lulusan PKN STAN saat ini bukan hanya di Kementerian Keuangan, tapi juga ada di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah seluruh Indonesia. Untuk kakak sendiri, ya pengalaman kakak waktu pemilihan penempatan. Jadi waktu setelah wisuda itu, nanti kalian nggak langsung ditentukan kamu penempatan di sini, kamu penempatan di sini gitu. Nggak langsung ditentukan dari stannya, tapi kalian dikasih kesempatan untuk milih. Nah, setelah wisuda, waktu itu kakak ada acara KL Fest atau Kementerian Lembaga Festival. Nah, di situ waktu tahun 2019 ya, kakak 2019, kalau nggak salah ada sekitar 32 kementerian atau lembaga, lebih dari 30 kementerian atau lembaga yang pengen atau membutuhkan tenaga dari anak-anak STAM untuk bekerja di bidang keuangan tentunya. Nah, untuk kakak sendiri, waktu itu ada beberapa kementerian kayak BPS, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, ada KPU juga, Bawaslu tuh tahun sebelumnya. Terus ada BPKP, ada BPKP, terus masih banyak lagi sampai kakak lupa nyebutin ya. Nah, untuk pengalamannya waktu itu, jadi milih dulu, kita dikasih waktu beberapa hari untuk milih, kemudian dari Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan nanti menempatkan kalian dari pilihan yang kalian pilih tersebut. Jadi prioritaskan pilihan pertama gitu. Oke, tapi Terus jangan terlalu mikir situ ya. Yang penting belajar dulu. Step by step ya Kak. Jadi Benar. ini untuk sharing secara generalnya aja. Jadi kalian tuh, jadi lulusan STAN tuh tidak hanya dibutuhkan di Kementerian Keuangan, tapi butuh juga kementerian, lembaga, pemerintah daerah tuh butuh anak-anak STAN. Itu kayak kakak nih, contohnya kakak dari STAN kok bisa sih penempatan BPS, dia kan statistik, nyatetin data-data, terus kerjanya sama anak STIS, iya kerjanya sama anak STIS, tapi bukan bagian statistik, tetap bagian keuangan. Terus kakak dari jurusan manajemen keuangan, prodi diploma 1 kebendaharaan negara. Nah, di situ kakak ditempatkan di biro keuangan bagian perbendaharaan. Jadi tetap dari yang kakak punya ilmunya gitu, tetap dari sama dia jurusan kakak apa yang kakak pelajari dan kakak aplikasikan di tempat kerja gitu. Oke, mungkin kalau ada yang ditanyakan silakan drop di kolom chat dulu ya. Nanti kita jawab, ada sesinya sendiri. Gitu. So, nah ini mungkin nih, aku nih yang kayak tingkat akhir bingung gitu. Ini mau penempatan kemana? Kayak aku nih, kalau kayak aku tuh baru mikir kayak gitu, kayak tingkat akhir. Tapi kalau kalian kan ya masih SMA gitu loh, jangan berpikiran jauh ke sana gitu. Gitu ya. Jangan dulu, tapi yang deket dulu tuh. Kayak misalkan, buka nih STAN nih, bener-bener belajar gitu ya supaya bisa masuk, karena ada kabar baik, ada kabar buruknya juga yang tadi aku bilang di grup BA ya. Nah, kabar baiknya apa, kabar buruknya apa, kita nggak tahu. Oke. Nah, jadi aku nih baru mikir nih kayak kementerian yang mana ya, aku bingung. Ada Kementerian PUPR, ada pemerintah daerah, juga ada pemerintah daerah Banten, ada lembaga contohnya ada BPK, Badan Pengawas Keuangan gitu, badan pemeriksa keuangan, badan pengawas, bukan ya? Hal itu BPKP. BPKP. Nah, BPKP beda soalnya, BPKP dan BPK. Nah, itu kayak, nah ini aku baru mikir nih, tapi tetap difasilitasi sama STAN juga. Nanti ada festival tadi, bener, kayak ada
dari kementerian-kementerian tuh festival. kayak mensosialisasikan ini loh, di Kementerian Kesehatan itu membutuhkan sekian lulusan STAN. Kemudian dari Kementerian Dalam Negeri membutuhkan sekian untuk di bagian keuangan atau bagian bendahara. Itu benar-benar di apa ya, disosialisasikan dengan baik sih kalau itu. Gitu ya. Iya, nanti di situ juga kalian tanya-tanya aja informasinya. Iya. Boleh tanya. Ya, pendapatannya juga kalian boleh tanyakan di situ lah ya. Termasuk juga ya mungkin orang-orang yang cowok Take gitu home ya, pay. yang realistis gitu ya, kayak take home Eh, pay. Take home pay Take itu home pay-nya berapa gaji gitu. yang dibawa pulang gitu loh, setelah dipotong-potong. Itu berapa? Misalkan di PPATK itu sampai sekian juta per bulan. Itu kita nggak usah mikir ke sana lah. Yang penting penempatan gitu kan, hidup enak itu udah cukup. Yang penting cukup lah, buat beli mobil uangnya cukup, buat umroh uangnya cukup, buat apa, bikin rumah uangnya cukup. Intinya cukup aja lah gitu. Buat masuk STAN nilainya cukup gitu ya. Nah, dan lain-lain. Intinya serba berkecukupan. Itu definisi berkecukupan. Oke, next. Lanjut, Kak. Nah, question and answer. So, Jane dari Kak Indri nih, silahkan membaca pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kita jawab bareng-bareng. Aku baca dulu ya, Kak. Bentar. Izin bertanya, Kak, ekskul olahraganya apa aja, Kak? Kayak sini, tau nggak, Kak? Banyak, badminton ada, karate ada, terus apa lagi ya? Bola, voli, pokoknya segala olahraga yang kalian ketahui itu ada, kecuali bola bekel nggak ada. Bola bekel Basket nggak ada. Pokoknya panahan juga ada kayaknya. ada, Kak, ada. Ada ya? Aku pernah panahan soalnya, Kak. Ya, benar ada. Ada. Oke, lanjut. Terus, Kak, izin bertanya, jika penempatannya di non-Kementerian Keuangan, misal di BUMN itu jadi PNS, bukan, Kak? Aku yang jawab ya, Kak. Oke. Kalau yang udah penempatan dong. Iya, Ya, ampun. jadi kemarin temanku dari angkatan D1 Kebendaharaan ada 10 orang yang masuk ke BUMN. Nah, di situ dia tetap jadi PNS, tetap di bagian keuangan ngurusi Kementerian BUMN-nya. Jadi dia nggak keluar PNS, tetap jadi PNS gitu. Coba-coba BUMN apa Kementerian BUMN? Beda Oh loh. iya, Beda oh loh, iya beda loh. BUMN apa Kementerian? Apa tuh? Nah, Kementerian kan? Kementerian kan, kalau dari STAN Kementerian dong, Kak, Ya. Kementerian Kalau BUMN yang BUMN tuh beda gitu. BUMN dan Kementerian BUMN itu beda. Kalau BUMN berarti kamu udah lepas dari pegawai negeri. BUMN contohnya apa? PLN, PTKI, terus Telkom, terus apa lagi? Pertamina. Nah, itu Pertamina gajinya gede tuh, gitu ya. Tapi ya berarti nggak masuk ke formasi lulusan STAN. Maksudnya nggak menjadi ini ya, karena bukan kementerian, lembaga. Itu kan kayak profit oriented gitu. Beda. tidak, karena kan STAN juga dipersiapkan untuk menjadi ASN ya. Jadi pastinya di Kementerian BUMN, Kak, pertanyaannya. Ya, kementerian BUMN-nya kan beda. Oke. Dari Jihan Alam, dari Jihan nih, dari pilihan penempatan itu pakai alasan kenapa milih di daerah itu? Enggak, Kak. Enggak itu pas milih aja, enggak pakai alasan. Tapi kalian pasti punya alasan untuk milih di situ gitu ya. Karena dulu kakak milih, pasti alasan kakak yang pertama, kakak bisa cepat lanjut pendidikan. Terus take home pay-nya berapa. Terus kakak, eh iya dong, ini realistis ya, Kak. Bener. Pendidikan, terus apa tadi, pendidikan, take home pay-nya berapa, sama kira-kira daerahnya tuh mana gitu. Kira-kira kalau kakak pilih ini, kakak bisa penempatan di daerah mana gitu. Misalkan kakak pengen milih kementerian ini, tapi kakak tuh pengen berencana tuh penempatan di daerah sendiri, tapi kementerian ini tuh nggak ada di daerah sendiri. Nah, jadi di situ juga menjadi alasan kakak kenapa memilih gitu. Jadi kalau milih memang punya alasan ya, tapi pas kalau kita mau memilih itu memang punya alasan, tapi pas milih kita nggak usah, emang nggak ada alasan, tinggal pilih aja, pilihan satu, pilihan dua, pilihan tiga.
Aku mau nanya. Penempatan di Tanya Jakarta apa? gimana sih? Aku kan pengen buka insight juga kan terkait penempatan. Di Jakarta tuh gimana? Capek nggak sih? Maksudnya kan macet gitu kan dan lain-lain, hiruk pikuk Jakarta lah. Oh, pengen nanya di sini. Kalau penempatan di Jakarta ya, tahu sendiri kan Jakarta itu kota besar ya, macet tentu. Tapi kalian juga pasti kalian bisa milih lah kos-kosan yang deket sama tempat kerja kan bisa. Kayak misalkan aku paling 1,5 kilometer dari tempat kerja. Jadi kalau macet pun paling 15 menit gitu Kak, gak ada 15 menit udah sampai ke kos. Jadi nggak terlalu capek. Kalau kalian lebih milih, bisa sih kalian misalkan, kalau di aku kan Jakarta Pusat ya, pasti banyak kantor-kantor. Nah, kosannya itu di situ mahal, tapi dari mahal itu aku bisa mengurangi ongkosnya untuk ke kantor. Tapi kalian juga bisa memilih yang lebih jauh, misal di daerah Bogor. Juga ada kok pegawai di kantor kakak yang dari daerah Bogor, terus naik KRL lebih lama, tapi tempat tinggalnya juga lebih murah gitu. Atau bisa beli rumah di Bogor juga kak, kalau misalkan mau, Villa. terus naik KRL Bikin villa. gitu Kak. Bikin villa boleh boleh kalau ada uangnya ya, Ada. kalau udah terkumpul ya. Oke, lanjut Terus pertanyaan kalau, yang lain. oh lanjut lagi. Oke. Atau ada yang lagi? Kalau apa tadi lanjutin dulu. Enggak sih, kalau misalkan ya udaranya pasti beda lah di Jakarta sama di daerah di desa gitu. Misalkan pengen berlibur bisa pergi ke Bandung atau ke Bogor gitu Kak. Biar bisa lihat alam. Di Jakarta kan kerja terus masa. Kita kan juga butuh liburan. Benar. Next. Lanjut ya. Mana nih? Bentar. Kak, untuk isu yang PKN STAN hanya menerima 1.000 mahasiswa itu bagaimana Kak Yasin? Nanti. Skip. Oke, lanjut. Bentar Kak, sorry. Tadi sampai mana? Yang Kak izin bertanya, untuk yang senam PTN dia bisa daftar itu untuk tahun 2021 atau lulusan senam PTN tahun sebelumnya juga berimbas? Skip Itu juga Kak. skip dulu, nanti tak bahas. Oh ini Kak, pertanyaan menarik. Bagi jadwal Kakak yang dulu untuk persiapan STAN dong Kak. Kak Yasin. Kak Yasin dulu, baru aku gantian. Kalau aku dulu juga pengen ya ngambil SBMPTN di Unpad. Nah, dulu aku ngincer dulu emang pengennya ITB, setelah UKT-nya, wah gila, 10 Jadi juta gak per pengen. bulan gitu ya. Skip ganti ah jangan ITB, ya udahlah geser sedikit ke Unpad kan sama-sama Bandung gitu ya. Kalau Unpad kan ada beasiswa apa tuh, beasiswa kedokteran, aku ngambil kedokteran. Makanya tulisan tak jelek-jelekin sengaja gitu ya. Latihan dulu. Menarik ya. Ternyata ya memang belum bukan tempatnya gitu, jadi ditolak nih sama doi ya, ditolak mungkin karena doi Sunda aku Jawa gitu ya. Enggak juga sih, jadi ditolak tuh di Unpad. Begitu. Ya jadwalnya gimana belajarku ya, ketika ini bulan apa nih, ini bulan Oktober ya, kalau nggak salah Oktober aku udah mulai serius nih. Oktober aku udah mulai baca-baca buku gitu ya, latihan-latihan soal dan ikut tryout. Nah mungkin kalau ini kan COVID kan gak ada tryout ya, tryout offline maksudnya. Offline kan kayak melatih mental banget itu kalau tryout offline. Itu aku udah ikut sana sini ya, sebenarnya motivasi ikut tryout offline itu ya satu hadiahnya gitu, lumayan. Itu ya. Ya Yang realistis aja diincar lah ya, ya. aku jujur aja gitu ya, belak-belakan ya hadiahnya lumayan gitu ya, dapat buku, dapat bimbel gratis, dapat uang juga gitu kan, dan alhamdulillah tembus juara satu tryoutnya. Jadi Mantap. ya lumayan Emang tuh, kayak iseng-iseng berhadiah gitu ya. Nah itu sebelumnya belajar dulu kayak baca-baca soal-soal STAN. Nanti tak tunjukin nih tipe-tipe soal STAN, dan ada trik-triknya, nanti kita bahas juga kan beberapa sekilas lah soal-soal STAN itu seperti apa gitu. Dan jadi timelinenya ya Oktober aku udah mulai belajar STAN gitu. Aku udah mulai belajar STAN dan alhamdulillahnya aku dapat bimbel gratis kan.
dari salah satu bimbel gitu di kotaku, dapat bimbel gratis, dan dari situ aku kayak mengendorkan waktu belajar lah, karena udah ada bimbel 1 minggu atau 2 minggu sekali kalau nggak salah. 1 minggu 2 kali atau 1 minggu sekali, lupa deh. Itu kan jadi kayak ada media buat belajar, aku jadi jarang belajar sendiri gitu kan. Tapi ya tetap karena ada bimbel rutin itu gitu ya. Tapi aku nggak menyarankan bimbel ya, karena aku juga bimbel itu gratis gitu. Kalau nggak gratis ya nggak ikut, ngapain gitu kan. Kayak bimbel mahal-mahal berjuta-juta gitu. Kayak tahu-tahu stand nggak buka kan. Sayang juga. Kayak kejem banget itu. Nah, jadi ya Oktober aku udah mulai tuh, udah mulai belajar stand. Kan fokusku itu sempat pecah ketika UN, menjelang UN sama SBMPTN. Itu aku lebih fokus waktu itu kan SBMPTN sama stand kan duluan SBMPTN kan. Aku masih inget tuh SBMPTN, aku ngambil di Semarang tuh, di UNES waktu. Ini tesnya. Kalau untuk kampus yang aku ngambil Unpad kedokteran, dan ternyata gagal gitu ya. Jadi orang ini gagal SBMPTN gitu, yang lagi ngomong sama kalian. Nah, jadi gagal di SBMPTN, dan masih inget tuh pengumuman SBMPTN waktu itu aku di Jogja. Di Jogja itu aku dalam rangka tes STAN. Tes STAN itu masih inget banget tanggalnya, itu aku berangkat ke Jogja tanggal 28 Juli. 28 Juni ya, 28 Juni aku berangkat ke Jogja buat ikut tes STAN. Jadi tes STAN itu nanti bisa di kota-kota besar ya, di Semarang, di Jogja, di Jakarta, Cimahi gitu. Nah, berangkat ke Jogja tanggal 28, tesnya tanggal 1. Nah, masih ingat tuh, tanggal 1. Tanggal 3-nya, 3 Juli, itu pengumuman SBMPTN. Aku posisinya masih di Jogja. Kenapa sih kok milih di Jogja gitu ya? Karena ya sambil jalan-jalan aja gitu loh. Kayak bilang orang tua, padahal kalau dari kotaku tuh Semarang sama Jogja itu deketan Semarang. Tapi aku bilang ke orang tua, aku ini ya tesnya di Jogja ya. Loh, kenapa? Kan deketan Semarang. Gak apa-apa sekalian main gitu. Di Jogja tuh wisatanya bagus gitu ya. Ya sama teman-teman juga sih main gitu. Jadi kan kayak refreshing gitu loh. 1 hari sebelum tes kita jalan-jalan. Kemudian setelah tes kan kita udah plong gitu ya, kayak jalan-jalan ke Prambanan, jalan-jalan ke Malioboro, ke alun-alun gitu. Kita benar-benar having fun di sana. Kita nggak merasa terbebani, karena ya itu ya tadi ya, otak juga perlu refreshing. Kalian nggak belajar terus di sana, di kos-kosan. Kebetulan juga di sana nggak nyewa kos-kosan, karena ada kakak kelas dari UGM itu punya kos-kosan, dan UGM kan waktu itu posisinya lagi libur, kos-kosannya nggak kepakai, ya udah dipakai sama di kelasnya dan gratis gitu. Jadi enak lah gitu. Jadi kalau kalian punya kakak kelas, manfaatin gitu ya. Oke. Gitu. Jadi Oktober udah mulai serius, dan agak kendor sih karena emang fokusku kepecah sama SBMPTN, tapi tetap belajar karena kan matematika kan kayak logika matematika itu berguna banget di soal-soal STAN, terutama buat TPA. Nanti tak tunjukin deh logikanya di mana gitu. Nah, terus menjelang ujian aku fokus belajar lagi tuh. Nah, gitu. Kalau dari Kendri gimana? Oh, dari aku kayak jadi kalau aku tuh sebelumnya aku ngenalin diri aku sendiri, Kak. Jadi aku tuh kurangnya di mana biar bisa masuk STAN. Nah, aku tuh paham diriku kalau aku tuh gak bisa bahasa Inggris, Kak, pada waktu itu. Bener-bener gak Sama bisa dong. bahasa Inggris. Walah, bohong nih. Aku gak bisa bahasa Inggris, jadi aku lebih memilih waktu itu sama kayak sih belajar bulan Oktober. Aku belajar bahasa Inggris, grammar ya, terutama grammar karena kan masuk STAN itu kan pakai grammar kan. Aku belajar 2 bulan, Oktober November belajar grammar, kemudian Desember aku belajar TOEFL gitu. Jadi dalam 3 bulan itu aku fokus belajar bahasa Inggris karena aku tahu pada waktu itu potensi itu untuk bisa ngisi saus-saus STAN yang TB itu minim gitu. Jadi aku pengen bisa bahasa Inggris dulu. Kemudian di Januari sampai menjelang itu aku baru bagi-bagi waktu aku buat belajar TPA, TBI, dan SKD. Waktu Januari sampai sebelum ada pengumuman SKD di awal nih, Kak. Kan sebelumnya kan SKD di akhir tahap kan. Terus tiba-tiba katanya SKD di awal nih bareng TB, TBI. Baru di situ aku belajar. SKD itu aku di pagi hari karena masih fresh kan.
aku baca ya sambil ngafalin dikit-dikit lah kayak undang-undang itu pagi hari misal habis subuh. Terus ntar siangan atau malam bisa belajar TPA atau TBI gitu. Kalau dari aku, karena kan aku otodidak juga kan. Aku nggak kayak Sin yang dapat bimbel gratis ya kak. Aku nggak dapat bimbel gratis. Aku nggak bimbel Juga otodidak loh. Oh iya otodidak juga. Itu kan kayak jalan lah, dipermudah dapat bimbel gratis. Soal sendiri nggak ikut Ada ya. Nggak ikut kak, nggak dapat juara 1. Oh ikut, oh bawah. Dapat juara 1, jadi nggak dapat bimbel gratis. Oke. Nah jadi di situ otodidak kan, SKD TPA TBI. Pokoknya tuh kalian sehari tuh harus belajar walaupun sedikit gitu. Pokoknya harus belajar. Terus kalian juga harus luangin waktu buat refreshing. Kayak misal minggu, kalau lagi nggak sibuk, minggu pengen jalan-jalan, ya udah jalan-jalan aja, jangan terlalu diforsir. Tapi intinya tetap belajar dan tetap nargetin gitu. Kayak waktu itu aku nargetin bulan ini aku harus hafal undang-undang. Jadi aku tuh 1 bulan itu aku ngafalin undang-undang. Jadi punya target tersendiri. Terus 1 bulan menjelang SPMBPK instan, waktu itu bulan puasa. Nah, di situ aku ambis banget. Aku tryout. Tryout tuh kalau nggak salah hampir setiap hari atau 2 hari sekali aku tryout. Baik tryout berbayar maupun tryout gratis. Aku ikutin. Misalkan tryout gratis nih ada di grup-grup. Caranya kayak gini aku ikutin terus aku ikut tryoutnya. Nah dari situ aku bisa tahu oh skor aku udah dapat segini. Hari ini skor aku dapat segini, besok harus lebih tinggi gitu. Ya walaupun kadang soalnya nggak sesuai ya. Misalkan kadang tryout tersebut levelnya high banget, kadang tryout tersebut levelnya terlalu mudah gitu. Walaupun nggak sesuai, tapi nggak apa-apa kan bisa buat latihan soal gitu. Kalau ya dari aku gitu, sering-sering tryout dan latihan soal. Gitu. Jadi masih banyak waktu ya sebenarnya ya. Ini dapat bocoran nih katanya Desember itu bakalan keluar info baru. Mungkin info pengumuman STAN bakalan buka atau enggak ya? Desember. Kayaknya loh ya. Kayaknya. Oke, ada pertanyaan lain nggak? Aku lihat dulu Kak. Kayaknya banyak nih. Tapi pertanyaannya hampir sama gitu kan tadi. Oke, nanti digabung aja lah. Ya. Izin bertanya Kak, bagaimana tes kesehatannya Mas Sultan? Apa mata silinder masih punya peluang? Bekas luka berpengaruh nggak Kak? Aduh, aku nggak TKK. Karena kita nggak TKK, kita kurang tahu. Tapi yang tahu aja ya Kak, yang sedikit tahu itu tes kesehatannya dari kakak tingkat waktu itu kayak tes tensi. Yang kakak tahu itu sih tes tensi. Terus untuk tes kebugarannya lari 12 menit sama yang 1 run. Terus mata silinder. Kalau ini sih kalau mata silinder ya setahu tingkatku tuh nggak ngaruh kecuali untuk bea cukai. Nggak ngaruh. Iya untuk bea cukai baru ngaruh, untuk selain jurusan bea cukai nggak ngaruh. Yang lain tuh cuma kayak TKK tuh buat ngecek kamu tuh sehat atau enggak gitu loh. Kamu tuh kayak sehat jiwa atau enggak sebenarnya. Itu psikotesting. Psikotes. Kalau TKK itu kalau kamu kayak ngecek kamu tuh kayak lagi bugar atau enggak, apa fisikmu apa tensimu gimana, sehat atau kayak gitu sih. Kayak kalau kamu merasa sehat ya nggak usah khawatir sih. Paling cuma lari doang kok. Lari dari kenyataan gitu. Enggak ya? Bekas luka nggak berpengaruh juga kok. Tenang aja. Enggak. Aku juga punya bekas luka di hati. Luka apa Kak? skip. Emang nih. Terus izin bertanya Kak, mendingan maksimalin TPA baru ke TBI atau TBI dulu baru ke TPA atau mungkin belajar sekalian kedua-duanya setengah-setengah Kak? Kalau ini ya, kalau menurutku sih kamu apa ya fokus ke yang emang kamu paling nggak bisa, yang nggak bisa dulu gitu. Kayak aku contohnya gitu ya Kak, yang nggak bisa dulu. Tadi aku bilang aku nggak bisa TBI, aku belajar TBI dulu. Untuk waktunya terserah kalian bisa baginya gimana. Jadi apa ya, kalau di STAN kan emang nilai tuh ada ambang batasnya ya. Artinya
nilai itu harus rata gitu loh, nggak boleh ada yang tinggi banget atau rendah banget, tapi harus apa ya, kayak proporsional lah. Nah, itu yang dimaksud kenapa kok aku nyaranin kalian yang susah dulu gitu. Yang susah dulu menurut kalian. Kenapa? Ya karena harus proporsional tadi. Percuma kalau misalkan kamu jago di matematika, TPA-mu tinggi sampai 150-an gitu ya, tapi TBM-mu nilai mati, ya sama aja nggak lolos gitu kan. Makanya itu harus proporsional gitu. Ya gitu. Kak, saya kan pernah kecelakaan, terus mata saya jadi bermasalah nih Kak, itu ngaruh ke penerimaan atau tidak ya? Jadi bermasalah di mananya nih? Apa maksudnya? Jadi silinder atau minus? Kalau silinder minus nggak berpengaruh sih, kecuali untuk bea cukai. Yang penting inilah masih bisa melihat dengan jelas kan, melihat soal-soal kan. Gitu. Ya kan nggak lucu gitu kalau misalkan kamu ngerjain soal sambil merem gini kan. Gimana lihat soalnya kan? Nggak lucu kok Iya ketawa. gitu. Next. Ya. Kak, boleh tahu skor tesnya berapa ya Kak? TBI, TPA, dan lain-lain. Makasih sebelumnya Kak Yasin dulu nih. Nanti minder. Iya, nggak usah deh. Dikit kok. Kalau aku catat ya. Kalau aku TPA 129. Tinggi banget. TBI 62. SKD. Totalnya Kak? Hah? Totalnya berapa TPA, TBI? Totalnya 191 kan? 129 ditambah 62 berarti 191. Untuk SKD TWK-nya aku masih ingat tuh, TWK 120. TIU-nya 120. Terus SKD-nya itu SKD apa? TKP. TKP-nya itu 162 kalau nggak salah. Berarti total 402. Dikit kok. Dikit kan? Kak, aku minder Kak. Oh iya jelas. Oh enggak Tapi dingin. aku minder. Jangan gitu Kak. Oke. Kalau aku Kalau aku minder sih, aku minder dari Kak Yasin. Aku yang penting lulus kok STAN aja. Iya kan? Kalau TP aku, ya, yang penting aku Gak lolos harus STAN. tinggi-tinggi, yang penting apa ya, kayak cukup lah untuk masuk. Kan tadi aku bilang mau masuk STAN nilainya cukup gitu. Yang penting cukup semuanya gitu. Aku TPA-nya nggak usah catet lah, kalau Kak Yasin tadi nyuruh nyatet, aku nggak usah catet. TPA-nya 116, TBI-nya waktu itu dapat 67, Wih tinggi ya. Oh senior. terus TWK 110, TWK 110, TIU 105, kan nggak banyak kayak Kak Yasin. Terus TKP lebih sedikit dari Kak Yasin, 160. Gitu. Gitu sih. Next. Tapi yang penting Oh iya. masuk ya Kak. Soalnya waktu itu aku kan berarti total 183. Waktu itu pas angkatan kita 145 atau 146 itu udah masuk. Jadi Bener. tergantung saingan sih. Tergantung saingan pada waktu itu, pada angkatan kalian gitu. Oke, Next. next ya. Terus dulu motivasinya kakak apa yang benar-benar bisa membangkitkan semangat buat belajar? Tadi udah cerita belum Kak? Apa ada yang mau ditambahin? Motivasi. Ya tadi aku pengen kuliah sih. Aku pengen kuliah. Terus kenapa masuk jurusan akuntansi? Karena aku pengen menantang diri. Kemudian yang kedua aku punya bisnis. Aku dengan masuk akuntansi, ilmu akuntansi itu bisa Oh aku iya, praktekkan di bisnis itu. Gitu. mantap ya, belajar sambil berbisnis. Iya, iya sih kayak ilmunya tuh kepake banget sih kalau menurut aku akuntansi gitu ya. Apalagi kan kayak ilmu yang paling luas gitu loh dibanding jurusan lain. Mantap, semangat. Kalau aku motivasinya, aku pengen keluar dari zona nyaman. Karena Terlalu kan umum nggak? Terlalu umum. terlalu umum ya. Tapi emang bener deh, aku pengen keluar dari zona nyaman. Karena kan dulu ya, pas aku SMA, aku sering telat. Terus aku sering nggak ngerjain PR. Aku ngerjain PR pas gurunya udah datang. Kalau di STAN nggak mungkin gitulah. Pasti ada ketentuannya, kayak dosen ngasih telat maksimal 2 kali gitu. Jadi dari situ aku
pengen gitu, aku lebih disiplin gitu Kak. Dan nggak boleh nyontek juga ya. Nah ini paling anti banget loh di stan nyontek. Ya aku juga pengen nggak nyontek gitu Kak, jadi aku masuk stan. Next. Cara supaya konsisten belajar Kak, karena kadang terlalu semangat dan terlalu males. Nggak konsisten ya, kadang semangat banget, kadang males banget. Ya sama sih, kita juga sama. Berarti aku sama kamu sama sebenarnya gitu loh. Kayak ya dulu aku juga kayak semangat banget gitu. Mungkin habis ikut ini ya. Jujur nih, ini pasti kalian ngerasain nih. Kalian pas ngikut ini dengerin kita berdua ngomong pasti kayak semangat gitu. Apalagi kan tadi habis didengerin Mars PKN Star kayak semangat, tapi habis ini selesai nggak ada yang jamin semangat kalian akan tetap gitu loh. Pasti kayak ya udah males-malesan lagi gitu kan. Itu sesuatu yang wajar sebenarnya. Kayak aku juga ngerasain. Manusiawi. Malah kalau kamu semangat terus, aku heran gitu loh. Ini kok manusia atau bukan gitu? Kok semangat terus gitu kan? Kayak ya ini naik turun gitu loh. Nama perjuangan juga naik turun. Tapi ya gimana caranya kita mengatasi ketika naik ya kita maksimalin. Ketika turun ya jangan turun banget gitu kan. Kita masih ada kontrol lah atas penurunan itu. Kayak misalkan tadi kayak Kak Indri kan minimal banget sehari harus apa bahas soal ya atau gimana tadi? Bahas soalnya satu dua harus bahas soal gitu Kak. Terus pas lagi males ya misalkan 2 minggu sekali atau sebulan sekali liburan lah. Kayak sih liburan ke Jogja juga kan. Bener. Jadi kayak apa ya? Kalau kalian emang bunek gitu ya, kayak pikiran kalian tuh kayak udah penuh dengan apa sesuatu yang bikin pusing kayak soal-soalnya susah misalkan gitu ya. Padahal nggak susah juga sebenarnya. Tapi kalian apa ya kayak lempar buku aja gitu loh. Kayak menyingkirkan buku ya kalian jalan-jalan. Contoh aku nih, aku di stan ya. Jujur TPA, TB ini nggak ada apa-apanya dengan mata kuliah di stan, serius. Gitu. Jadi tingkat kesulitannya jauh lebih sulit kalau kalian udah kuliah. Dan ketika aku stres gitu ya, ketika aku apa sih ini susah banget tugas banyak gitu ya, kayak nggak selesai-selesai, aku lebih milih udahlah biarin bodo amat mau deadline besok kayak mau ini juga aku ada kuis ya lupa juga ini ingetin ya ada kuis jam 12 malam ya nyantai aja lah kayak sharing-sharing seperti ini juga ya bentuk apa kayak biar kita tuh refresh gitu loh otak kita tuh refresh kayak aku kalau di kampus kalau lagi pusing aku keluar malam ya nggak malam banget ya tapi kayak habis isya keluar jalan kompleks gitu ya jalan-jalan keliling kompleks atau kemana kayak ya jalan-jalan doang nggak ada yang dibeli gitu ya uang nggak ada gitu jadi intinya jalan-jalan doang cari udara segar kayak ya ke mana kayak ke Indomaret lewat doang gitu ya atau ke mana di sana kan ada swalayan favorit mahasiswa namanya Harmoni gitu ya jadi ke sana gitu itu kayak belanja-belanja lah bikin apalah gitu bikin sesuatu yang no belajar gitu tidak ada belajar di dalamnya gitu. Ya, terus tadi kan kayak Asin bilang kalau TPA TBI nggak ada apa-apanya dibanding dengan mata kuliah di STAN gitu ya. Tapi kalian jangan minder. Soalnya ini pemikirannya kayak aku dulu ya Kak. Aku dulu gini. Aku pengen banget masuk STAN. Udahlah nggak apa-apa. Aku di STAN jadi ranking terakhir pun nggak apa-apa. Tapi kenyataannya nggak. Kalau kita udah jalani, bisa lah. Masa kita mau di ranking terakhir. Pasti kita juga punya kemampuannya masing-masing gitu kan. Jangan minder. Aku dulu jujur orangnya minderan, tapi lama kelamaan nggak kok, jalan aja. Bener kayak dulu aku waktu pertama masuk kelas aku dari IPA gitu loh aku dari IPA ketemu akuntansi kayak pertama masuk kelas tuh kayak apa ini mata kuliah apa gitu. Tanya ke samping lu paham nggak enggak tanya ke kiri lu paham nggak tanya depan paham nggak terus gimana ya udah nggak paham gitu loh nggak paham sekelas gitu loh tapi ya dari situ berproses kan makin lama makin terbiasa dan ternyata jadi paham juga malah malah aku jadi tentor akuntansi gitu dari orang yang nggak paham akuntansi menjadi seorang tentor akuntansi untuk adik tingkat dan teman-teman angkatan gitu. Ini kan kayak berproses dan Jadi teman-teman di stan tuh semuanya, bakal bikin kalian saling berpacu lah gitu. jadi semuanya itu dimulai dari nol pas pertama kali kalian masuk STAN. Dari nggak tahu apa-apa, akuntansi, terus belajar bareng gitu. Asik kok. Terus ini sama ya, hampir sama.
Kak trik TWK dong. Punya trik nggak, Kak? Ya, hafalin UD lah, minimal itu. Aku juga dulu ya nggak hafal sih kayak tapi tahulah poin-poin pasal 35, 35, 36, 36A, 36B. Itu tentang apa ya? Bahasa, bendera, lagu sama lambang kalau nggak salah, lupa aku. Pasal 36 Iya. itu tentang sampai sekarang juga masih ada bekas-bekas hafal gitu. Pasal 30 ayat 1 pertahanan dan keamanan. Pasal 27 ayat 3 bela negara. Pasal 27 ayat 1 itu apa ya? Pekerjaan yang layak atau ya? Lupa aku. Itu jadi apa ya? Dihafalin aja gitu loh. Aku juga sekarang masih hafal padahal udah 2 tahun yang lalu gitu ya. Bekas-bekasnya masih ada lah seenggaknya. Pasal 34, nah tentang fakir miskin gitu. Pasal 32, kebudayaan kalau nggak salah. Pasal 31, pendidikan. Pasal 33, apa itu? Lupa. Itu ya, jadi hafalin lah, minimal itu. Ya, jadi pertanyaannya sama nih, Kak. Kakak dulu hafal semua pasal UD, Kak. Dan cara hafalinnya gimana? Poin-poinnya aja sih. Kan UUD kan bahasanya berbelit-belit kan. Kalau peraturan bahasanya pakai bahasa formal banget kan. Kita bisa ringkas sendiri atau dari ringkasan ibu-ibu juga ada. Kita poin-poinnya aja yang kata Kak Yasin tadi bilang. Kayak tadi loh, poin-poinnya 34 itu tentang fakir miskin harus diasuh oleh negara. Nah, gitu. Pakai bahasa Ya, sendirilah, gitu. bener. Kalau ngafalinnya aku dulu pas pagi ya, karena pagi kan masih fresh. Terus aku orang yang nggak suka ngapal, jadi nggak pengen ngapalin malam-malam. Kalau ini ya sebenarnya ada teknik menghafal sebenarnya biar cepat. Kalian Jadi Kak, sering aja visual gitu loh. Sering aja visual kayak ngelihat UD gitu loh. Nanti hafal sendiri lama-lama. Nggak usah dihafal kayak pasal 1. Negara Indonesia adalah negara yang republik gitu ya. Aku aja lupa kok. Nggak usah gitu, tapi kayak kalian sering buka UD gitu ya. Kayak dilihat aja, dibaca aja gitu. Dibaca posisi letaknya sebelah kanan atau sebelah kiri, biasanya sampai hafal seperti itu. Pasal 1 itu UD-nya berarti sebelah kiri atas gitu ya. Itu bisa hafal. Sering-sering dibuka visual, pakai metode visual. Nanti kayak kebayang gitu loh. Buku itu kebayang di otak kalian, di imajinasi kalian kayak, oh pasal ini kayak kata-katanya terbayang sendirinya. Bahkan dalam kondisi ideal gitu ya, itu bisa bener-bener persis kayak yang ada di buku, bisa kebayang di otak tuh. next ya Kak. Next. Kakak dulu belajarnya per materi atau per soal Kak? Gimana Kak TPA-nya belajarnya per materi atau per soal? Kalau aku sih kan emang TPA kan sebenarnya kan basicnya kan logika kan ya. Kalian kan udah belajar matematika dari kelas 10, dari SD malah. Dari SD gitu ya. Dari SD sampai SMA kan kalian belajar matematika gitu kan. Dan nggak materi sih, aku lebih ke soal-soal. Dan soal-soal itu aku bedah dan ku cari tahu tuh pola dan trik-triknya. Kalau TBI Kak, pakai TBI cara ada. cepat atau gimana? Kalau aku sih kalau TBI sih ini ya kayak menghafalkan pola juga sih. Pola soal stan itu kalau kalian bedah dari 2000 sekian sampai tahun kemarin ya 2000 terakhir 2017, kalau 2018 kan udah pakai komputer, gak ada bang soalnya itu. Tapi 2017 kan udah ada beredar tuh naskah asli tesnya. Kalian coba nanti mirip-mirip gitu loh. Polanya, kemudian jawabannya nggak sama ya, tapi mirip gitu. Karena nggak mungkin soal tahun lalu keluar di soal tahun ini. Emangnya ujian harian sekolah kalian gitu kan enggak. Aku pernah Kak, jadi saking ambisnya aku buat masuk STAN, aku tuh ngerjain soal dari tahun 2017 sampai ke bawah, itu tahun 2001 kalau nggak salah. Nah, dari situ aku pas SPMBPKN STAN realnya, aku ketemu dengan soal sinonim atau antonim itu aku lupa. Persis gitu. Ya aku karena udah biasa ngerjain soal, aku isi aja dan emang kayaknya bener sih. Gitu. Jadi itu salah satu keberuntunganku nemu soal yang sama gitu, Kak. Kalau 2018 kan memang pakai komputer kan ya. Jadi kombinasi Yang soalnya ngacak banyak banget. sih. Dan memang dimungkinkan
ketemu soal yang sama sih. Aku juga ngerasa sih ketemu soal bahasa Inggris ada yang sama persis. Kebetulan malamnya atau kemarin itu kayak baca-baca, bukan baca, ngapalin jawaban malah. Kayak ngapalin jawaban. Ya iseng aja kan ngapalin jawaban, coba tahu keluar, ternyata keluar beneran dan masih ingat, oh ini jawabannya ini, ya udah silang aja, nggak usah mikir gitu. Nggak mikir ya. Oh. Oke, ada yang tanya lagi, next. Next Kak. Oh iya Kak, aku mau share juga. Tadi kan kalau Kak Yasin belajar polanya ya kalau yang TBI. Kalau aku belajar materinya, jadi setiap orang beda-beda gitu. Tapi aku share tips trik TBI dari aku. Lanjut. Kak, apakah SKD masuk rankingan atau hanya TPA dan TBI? Enggak ya Kak, SKD nggak masuk Untuk rankingan. tahun lalu enggak, tapi nggak tahu loh ya tahun kalian loh ya. Peraturannya bisa saja berubah. Surprise, kan? Kan aku bilang di Ya awal, berubah. akan ada surprise, the new PKN stand. Nggak hanya corona yang new normal. Bener. Iya, kalau dulu tuh nggak jadi rankingin SKD-nya. Yang penting lulus. Tapi kalau sekarang nggak tahu. Sih belum bantu. Oke. Biar biar tetap kondusif ya. Oke. Lanjut. Lanjut. Gigi gingsul apa akan mengurangi nilai juga, Kak? Enggak Teman ya. gingsul. Si Nabila itu punya gingsul di sini. Iya, temen kita ada yang punya gigi gingsul. Masuk stan. Malah udah ditempatin di poso. Poso itu mana Ambon ya? Apa Maluku sih? Nggak tahu, Kak. Kadang sering tak ledek gitu. Di sana ada GoFood nggak? Nggak ada. Ada Gramedia nggak? Nggak ada lah. Ini emang apaan? Ini tuh pelosok gitu. Tapi jadi lebih irit ya, Kak. Nggak juga Nggak kayak sih. yang di Jakarta. Kan pulang kampungnya kan naik pesawat. Mahal kan? Ya sih. Tapi kalau di Jakarta kadang sering GoFood gitu jadinya boros, Kak. Terus sering pulang kampung juga. Iya. Jadi boros Tapi juga. kan murah. 49.000 itu kereta. Udah nggak usah disebutin kali, Kak. Oke, next. Kan biasanya yang ke DO itu penyebabnya apa ya, Kak Yasin? Iya, nilai. Paling Ya. banyak sih nilai. Kalau dari angkatanku, kalau jurusan lain aman ya. Kalau aku lihat sih paling cuma DO 1-2 sih. Tapi kayak tadi aku bilang ya, akuntansi itu bener-bener killer gitu loh. Dan tingkat puncaknya itu ketika semester 3 dan 4. Ya, ketika aku masih ingat dulu waktu semester 1 angkatanku 26 orang DO. Angkatanku ya 26 orang DO. Kemudian semester 2 cuma 6 orang. Turun drastis tuh. Semester 3 40 45 44 itu. Semester 4 40-an juga atau 30 menjelang 40 lah gitu. Dan mayoritas DO karena nilai sih. Gitu. Nilainya kurang IP-nya kurang dari 2,75. Dan kalau ditelusuri sih ya bukan berarti orangnya bodoh ya ataupun kurang pinter, tapi mereka mungkin bisa jadi kurang belajar gitu aja. Mahasiswa stan pinter-pinter kok, serius. Kayak kalian masuk ke stan aja udah dicap pinter loh. Aku aja tetangganya itu, kamu kuliah di mana? Di stan. Wah, beres banget ya bisa masuk stan. Stan itu seleksinya susah loh. Aku kemarin ke bank ya, ke bank buka rekening. Mbak-mbaknya tanya, mbak tellernya itu tanya, kuliah di mana Mas? Di stan. Oh iya di stan ya, susah itu masuknya. Kalian masuk di stan aja udah dicap pinter sebenarnya. Jadi nggak ada tuh mahasiswa stan yang bodoh, sebenarnya nggak ada. Mungkin kayak kurang belajar aja, kurang semangat belajar, ataupun bisa jadi ada masalah pribadi gitu yang mempengaruhi psikis dia, ada juga gitu. Tapi kalau masalah belajar, kelompok belajar, kayak tadi tentiran gitu ya, kayak ngajarin, saling mengajarkan, sharing, itu banyak banget kok di stan. Difasilitasi lah sama mahasiswa. Kalau dari jurusanku sendiri, prodi D1 Kebenaran Negara,
pas semester 1 yang DO kalau nggak salah 5 tahun 6, semester 2 juga 5 tahun 6. Itu penyebabnya yang pertama karena nilai, tapi yang karena nilai itu di angkatanku tuh kayaknya 1 atau 2 orang doang. Yang lain tuh karena indisipliner. Nah, jadi tuh kalau kalian masuk STAN ya udah ikuti alurnya aja. Misal jangan telat ya udah nggak boleh telat. Ikutin aja kata dosennya. Kalau masalah nggak pinter atau kurang pinter ada tempir kok. Saling ngajarin gitu, jadi tenang aja. Pinter-pinter kok anak-anak STAN yang mau masuk STAN juga anak-anaknya pinter-pinter pasti. Pinter aku IP Aku ku juga aja 4. ya kayak sih nggak usah disebutin. Enggak kok, serius deh. Di akuntansi ya, di akuntansi itu katanya kan jurusan yang paling susah ya. Tapi ternyata tuh kemarin tuh semester 3, itu yang IP-nya Dapat 4 tempat itu ada 26 orang. 26 orang itu banyak ya kak. banyak juga kan, kayak ya kan kayak kalau dibandingin kan yang DO banyak tapi yang IP 4 juga banyak juga kok. Kan kalau dibalikin lagi tergantung diri masing-masing sebenarnya. Gitu kan. IP-nya rata-rata kalau angkatan 3,5-an. Itu kumlot loh. Ya angkatanku juga 3,58 Berarti kan rata-rata. Jadi banyak yang kumlot. Sebenarnya. Gampang. Terus menurut kakak susah SBMPTN STAN atau SBMPTN? Kalau aku SBMPTN, karena aku nggak lolos kan. Tapi bener deh, effort belajar buat SBMPTN tuh bener-bener susah ya. Kalau aku kan dulu kan saintek ya. Kan ada, nggak tahu ya, mungkin SBMPTN tahun kemarin kan cuma TPS doang kan. Yang skolastik itu. Kalau TPA doang lah kalau bahasanya. Kalau aku kan ada matematika, fisika, kimia, biologi gitu kan. Kayak pusing lah pokoknya lah kalau SBMPTN. Kalau STAN itu gampang kok. Ngerjain aja, enjoy gitu. Soal-soalnya ada trik-triknya. Kalau SBM kamu nggak bisa pakai trik, kamu harus pakai rumus asli gitu. Tapi kalau STAN ada triknya. Karena emang basicnya itu bukan matematik sebenarnya STAN ini, tapi logika. Jadi susahan mana SBM sama STAN? Oh, jelas susah SBMPTN. Faktanya aku gagal SBMPTN tapi lolos di STAN. Itu sih. Oke. Next ya kak, kalau kakak tahu melihat teman-teman kakak di 3 manajemen aset itu cenderung dibutuhkan atau ditempatkan di kementerian, lembaga atau Pemda apa kak? Terus manajemen aset itu apa benar banyak hafalannya kak? Gimana ya manajemen aset banyak juga di Kementerian PUPR kan, karena Kementerian PUPR kan banyak ngurusin aset ya. Jadi di situ juga kemungkinan banyak. Tapi selain itu juga sebenarnya di kementerian atau lembaga ya butuh juga kok manajemen aset, karena kan untuk jadi operator BUMN yang ngurusin barang milik negara itu sebenarnya semua kementerian butuh anak-anak dari manajemen aset. Terus manajemen aset itu banyak hafalannya. Dia hampir sama ya kayak kebendahara negara, banyak hafalannya. Jujur aku juga bukan orang yang suka ngafal, tapi nggak tahu kenapa masuk D1 Kebudayaan Negara. Tapi memang milih D1 KBN sih. Karena aku nggak suka ngafal, jadi aku bagi-bagi waktu untuk ngafalin. Kalau malam aku nggak suka ngafal, ya aku mending tidur, terus aku ngafalin paginya. Gitu. Jadi manajemen aset memang banyak hafalan, tapi ada hitungannya juga. Kayak akuntansi juga ada di manajemen aset. Next ya, Kak. Mungkin singkat aja, Indri. Mbak. Singkat aja. Mau selesai Kak, ini Kak pertanyaannya. Ya. Apa benar Kak kecebur kolam? Apa benar Kak kecebur kolam STAN bisa langsung DO? Bisa, kalau kamu kejeburnya ngebawa bom atau narkoba. Gitu ya. Itu langsung DO kamu. DO-nya bukan karena kecebur, tapi karena bawa bom atau bawa narkoba. Enggak lah gitu. Cuma ya etis lah, yang etis gitu loh. Masa ya kamu mandi di kolam hijau pula. Emang ya. Apa sih untungnya? Enggak deh. Paling ya adalah teguran. Ya sana lah, coba aja. Mungkin kalau pengen, aku sih nggak berani nyoba sih gitu. Kalau kamu pengen tahu gitu ya, coba masuk ke sana, habis itu jebur di DO enggak. Nanti tak bikin riset deh, tak bikin buku deh. Nah, atas ini ya, apa eksperimennya. Bisa dibuatin buku ya? Bisa, santai aja.
Next ya, Kak. Kak dapat nilai IP 2,75 itu sulit atau tidak sih menurut Kakak? Menurut aku sih enggak. Aku juga enggak sih. Karena banyak yang kumlot. Iya. IP ku semester 1 3,83. Semester 2 4. Semester 3 4. Semester 4 3,87. Enggak 4 lagi. Kirain 4 lagi. Ya, tapi semoga semester 5 sama 6-nya 4 ya, biar jadi wisudawan terbaik, guys. Kayaknya sih nggak diragukan memang nih. Oke, next ya. Aku nggak perlu nyebutin lah insecure. Ya, itu sebagai Terus, apa sih? Sebagai apa ya? Tolak ukur aja sih. pasti. Sebenarnya mencari nilai 2,75 itu gampang. Karena banyak rata-rata kalau dihitung dari rata-rata ya. Rata-ratanya itu 3,5-an dan itu kumlot gitu. 3,5 sekian lah gitu, nggak tahu komanya berapa. Juga Angkatan. komplot sih kemarin. Aku juga komplot dan ngerasa kalau dapat nilai segitu tuh nggak sulit. Bisa kok, bisa. Terus Ini ada yang tanya, tips memilih private. Gigi juga bolong. Kak. Gigi bolong. Oh, nggak apa-apa, gigiku bolong nih 1. Aku Atas juga Kak. 2, 4 teh. Yang bolong 4 banyak banget. Aku 1 aja. Tapi nggak apa-apa kok. Terus ini Kak. Tips memilih prodi dan jurusan apa Kak? Nggak tahu ya. Kan harus tahu prodinya dulu. Prodinya katanya ada surprise. Jadi kita nggak bisa lah. Kan siapa tahu beda. Tahu. Tapi ya kalau Jadi kalian pengen milih yang emang kalian pengen. Kalau aku kan akuntansi gitu ya. Akuntansi ya karena aku emang pengen akuntansi. Terlepas dari akuntansi itu susah ataupun enggak gitu ya. Ya aku pengen akuntansi. Karena apa? Menantang, itu yang pertama. Kedua bisa berguna ilmunya buat bisnis. Karena selama ini aku praktekin itu ilmu akuntansi di bisnisku dan apa ya ada sih efeknya gitu. Jadi bisa nulis apa jurnal-jurnal keuangan ya Kak? Iya Kak. Di bisnisnya. Aku tahu itu kalau nggak salah tuh profit dah. Sampai profit sekian bulan itu berapa? Sampai sedetail itu tahu. Ntar aku diajarin ya Kak. Nggak mau. Next. Jadi memilih prodi itu harus sesuai. Kita kayak sih bilang. Di Kak, bener ya anak cowok kalau udah pinter gak ada yang nandingin. Emang kayak sih gak ditandingin. Ada yang lebih pintar dari aku serius. Aku ini cuma remahan roti. Ada yang lebih remahan pintar. Remahan sari roti. Tahu remahan roti kan kayak dimakan angsa, dimakan burung dara itu. Dimakanin ikan, aku cuma itulah. Yang lain yang butiran emas gitu atau emas batangan itu banyak. Di stan itu banyak. Ada yang lebih pintar gitu. Nggak tahu. Jadi sama aja. Di atas yang pintar ada yang lebih pintar ya? Iya, di atas langit. Langit masih di langit. Ya langit. Oke Kak. Di atas ada yang nanya SMA. Ada satu pertanyaan lagi nih. 2. Dulu SMA apa Kak? SMA 1. SMA 1. Aku dari Madrasah Aliyah, jadi bukan dari SMA. Oke. Next. Aku dari IPA. Kita bahas soal. Oh, dari IPA. Aku dari IPS Kak. Saling melengkapi ya. Saling melengkapi ya? Iya. Kak, lanjut. Next. Yuk kita bahas berita terbaru. Dari Kak Yasin. Mungkin aku bakal sharing sekilas soal-soal ya. Ini soal asli ya, soal asli stan dari tahun sekian. Lupa sih aku nggak nyatet tahunnya. Ada yang tahun 2011 apa ya? 2010, ada yang dari 2013 atau lupa aku nggak nyatet gitu ya. Tapi naskah soal stan gitu. Kita coba bedah gitu ya. Bentar. Siap-siap dulu. Tarik nafas ya. Ini kalian bakal ketemu soal. Jeng. Belum ya, sebenarnya belum soal Kak Indri. Ada sesuatu ini ya yang mau dibahas. Nah, ini info terbaru ya. Lupa susunan PPT aku. Oke, info terbaru. Ini nih.
Ini kelasku nih dulu nih, kayak seru banget kan ya. Kayak dilihat tuh muka-mukanya, ada muka-muka stres enggak? Muka-mukanya tuh senang-senang semua. Ini aku nih menjadi ninja. Menjadi ninja adalah cita-cita. Jadi motivasi masuk stan apa? Menjadi Hokage. Menggantikan Naruto yang sudah mati. Oke, skip. Gitu ya. Ini kelasku dulu waktu tingkat 2. Ini waktu belum online nih. Karena sekarang kan COVID ya. Sekarang tuh online. Kayak nggak enak banget lah. Kayak euforia kuliah tuh. Wah, bener-bener nggak kerasa sih kalau online. Kalau offline tuh kita ujian, belajar bareng, baca-baca di perpus, kantin ya makan-makan gitu ya. Dan lain-lain lah. Banyak hal yang bisa kita lakukan bersama. Dan kita solid kok satu kelas. Mana lagi nih? Nah, ini kelihatan nggak ya? Nah, jadi ada surat ya, surat dari Kementerian Pendidikan. Ini apa tulisannya tuh izin pembukaan. Ini aku garis kuning, bukan aku yang garis kuning sih dari sananya. Ada aku ngambil sumber gitu ya. Izin pembukaan program studi kebijakan dan manajemen pajak. Nah, ini ada prodi baru gitu. Namanya kebijakan dan manajemen pajak. Program sarjana terapan. Berarti D4. Kalau sarjana terapan itu D4 pada Politeknik Keuangan Negara Stan. Jadi kabar baiknya adalah nanti kalaupun buka gitu, itu D1 atau D3 itu kemungkinan udah nggak ada. Yang ada adalah D4. Gitu. Nah, itu kayak kabar baik sih karena kan ya kalau misalkan D3 terus lanjut sekolah lagi kan kayak lama gitu loh. Harus nunggu kerja dulu gitu kan. Harus ikut tes lagi gitu. Ikut tes masuk stan aja kalau untuk yang alih program ataupun tugas belajar gitu ya, itu belum tentu masuk juga kan. Tes stan yang kedua kalinya gitu lah. Kalau yang pertama reguler, kemudian yang tugas belajar kan tes lagi. Tapi kalau langsung D4 kan enak tuh, setara S1. Itu kabar baiknya. Nah, ini salah satu bocoran ya, salah satu bocoran. Ini aku ambil dari sumber waktu itu ya. Ada sosialisasi dari stan juga. Ada ini nih, program studi dan profil lulusan New PKN STAN. Wes. Ada prodi akuntansi sektor publik, prodi manajemen keuangan sektor publik, dan prodi manajemen aset sektor publik. Kita nggak tahu ya, nanti bakalan eksekusinya gimana gitu. Kita nggak tahu eksekusinya gimana, tapi adalah semacam rencana gitu. Dan ini profilnya ya, untuk prodi akuntansi sektor publik ya diharapkan bisa menjadi auditor internal maupun eksternal. Kemudian ada analis dan perumus kebijakan. Kemudian untuk manajemen keuangan ya ini kalian bisa baca sendiri ya. Nanti aku share juga deh PPT-nya gitu. Dan seterusnya. Nah, ini tentang rencana strategis nih. Rencana strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Berarti atasannya STAN nih. Jadi atasannya STAN itu namanya BPPK. Atasannya BPPK namanya Kementerian Keuangan. Nah, ini. Kalian baca ya. Proyeksi jumlah penerimaan mahasiswa baru maksimal sebanyak 1.000 mahasiswa per tahun. Nah, ini masih proyeksi gitu. Masih proyeksi. Jadi kayak rencana lah, mirip-mirip kayak rencana. Tapi rencana ini hampir direalisasikan sih, karena mengingat kebijakan dari Kementerian Keuangan ada namanya kebijakan minus growth gitu ya, di mana jumlah yang masuk menjadi pegawai di Kementerian Keuangan lebih kecil dibanding jumlah yang pensiun. Maka ini 1.000 mahasiswa per tahun. Jadi ini kabar buruknya ya, karena sepi juga nanti Jurang Mangu gitu ya, Bintaro sepi. Tapi kabar baiknya kos-kosan bakalan murah, serius. 1.000 orang ini bakalan murah. Apalagi kan ada asrama juga katanya, ya kan? Nah, next. Nah, nih, kabar baiknya lagi. Program yang akan dilaksanakan akan difokuskan pada program studi diploma 4. Nah, diploma 4 nih. Atau jenjang yang lebih tinggi. Jadi dimungkinkan bisa jadi ada S2, gitu ya. Ini harapannya. Harapannya akan ada S2 juga gitu. Jenjang yang lebih tinggi. Seleksi penerimaan mahasiswa baru akan dilakukan dengan mengacu kebijakan Kemenku. Tadi ya, bisa jadi 1.000 orang doang. Gitu. Next. Ini kabar baiknya juga nih. Ini salah satu potret ya, gedung baru di PKN.
bakal gedung baru di PKN STAN. Nah, gitu ya. Nah, ini lokasinya kalau kalian lihat video ini ya, tadi ya, yang aku putar di awal, itu lokasinya di bendungan yang ada payung-payungnya itu. Itu sekarang udah rata dengan tanah. Mau dibangun ini nih. Ini ke depan. Karena ya emang rada terhambat sih gara-gara ada COVID juga. Ini nanti ada 8 lantai dan digunakan untuk ruang kelas. Bagus ya. The new PKN STAN. Oke. Next. Aku bakal sharing ya, mungkin udah malam juga. Nah ini nih, kita bakalan mencoba e-learning, aku bakalan sharing tentang tes potensi akademik, dan Kak Indri bakalan sharing tentang tes bahasa Inggris. Sekarang aku dulu nih. Tentang tes potensi akademik, ini kalian coba perhatikan gitu ya, nanti bakalan banyak banget celah trik dan tipsnya. Nah ini kalau kalian ngitung manual, lama banget. Contohnya 3,3 kalikan 3,8 sorry, 3,8 kalikan 3, ini 4, ini 2, ini kalau kalian ngitungnya kayak gini bakalan lama gitu loh. Berarti kalian belum tahu triknya. Triknya adalah, nah ini kita bisa cari nih pakai konsep distribusi atau asosiasi di matematika. Nah, 3,8 kali 33. Nah, ini ada yang kembar nih, 33 kali 2,1. Ya udah, keluarkan tuh 3-3-nya. Dalam kurung 3,8 plus 2,1. Nah, kemudian yang ini 17, ini sama nih. Ya ini ada 17-nya juga. Jadi ditambah tuh 17, 2,1 ditambah 3,8. Nah, terus kan ini ada yang sama lagi nih, 3,8 tambah 2,1, 2,1 tambah 3,8. Ini kan konsepnya sama sebenarnya gitu kan. Berarti ya kamu keluarin aja, berarti 2,1 ditambah 3,8 dikalikan 33 ditambah 17. Kesimpulannya adalah soal ini bisa kita ringkas menjadi seperti ini. Nah, kalau udah kayak gini kan gampang tuh kan. Ya, kita tinggal jumlahin aja, yang ini 50, kemudian 2,1 ditambah 3,8, ketemu berapa nih? 5,9. Ya kan? Dikalikan. Simple kan? Hasilnya 295. Selesai. Nggak ada 1 menit. Nggak ada 1 menit. Asalkan kita udah tahu triknya. Kalau belum tahu emang susah gitu. Aku juga dulu waktu SMA terus terang aja susah gitu ketika ngelihat soal ini, apa ini ruwet banget gitu ya. Masih manual kayak tadi 3,8 dikali 33. Terus nanti udah ketemu hasilnya. Terus 2,1 kali 17. Itu lama kalau kayak gitu. Tapi kalau kita pakai trik cepet, dari 1 menit. Next. Nah, ini soal nih. Biasanya kan ada tuh sistem linear 2 variabel. Biasanya kan diketahui tuh 2 kan. Misalnya ada 2x plus 3y sama dengan 5. Terus ada lagi 3x plus 5y sama dengan 10 misalkan gini. Biasanya kan ada 2 kan, 2 clue. Tapi kalau di soal STAN cuma ada 1 clue. Nah, ayo, gimana? Ada 1 clue langsung ditanyakan gitu ya. Ini sebenarnya gampang gitu loh. Sebenarnya gampang banget. Gampangnya gimana? Nah, bentar. Ini ku hapus. Nah, ini ku hapus ya. Sebenarnya kalau udah terbiasa dengan soal-soal STAN, kalian lihat aja udah ketemu jawabannya. Berarti ini yang aku kotakin sama dengan, nah kalau mau jadi yang ditanyakan kan 12x min 9y. Diapain? Harus dikalikan 3. Kita coba ya. 4x min 3y sama dengan 10. Kita kalikan 3. Berarti 12x min 9y sama dengan 30. Jawabannya 30. Cepet kan? Gak ada 1 menit. Kak, gimana caranya tahu kok bisa dikalikan 3? Gimana caranya tahu dikalikan 3? Ya harus dibiasakan gitu loh. Kalian harus biasa mengerjakan, membedah pola-polanya gitu. Terus diterapin ke soal-soal yang lain. Kebaca nanti. Kayak baru lihat aja, oh udah. Bahkan gak usah bikin oret-oretan, udah ketemu 30.
Gitu. Itu ya. Nah, beberapa soal bisa diselesaikan dengan dua cara. Cara yang lama banget dan cara yang cepat banget. Ini aku kasih contoh nih. Kalau ini aku kasih space ya. Ini untuk cara yang cepat banyak, untuk cara yang cepat banget nih. Cuma satu kotak ini. Cepat banget. Nah, ini cara yang lama banget. Aku kasih space lebih banyak ya. Nah, rata-rata nilai ulangan A adalah X, kelas B adalah Y, dan nilai rata-rata gabungan kelas A dan B adalah Z. Jika X banding Y sama dengan 8 banding 7 dan Z banding Y sama dengan 22 banding 21, maka rasio jumlah siswa kelas A terhadap jumlah siswa kelas B yang mengikuti ulangan tersebut adalah, ini kalau pakai cara lama, pakai cara logika matematika, lama banget. Ini tak coba ya, tak coba kerjain. Kita kalau pakai cara lama, pakai konsep rata-rata. Berarti rata-rata nilai ulangan kelas A adalah X. Itu. Berarti kita misalkan jumlah siswa A. Nah, jumlah siswa kelas A itu kita misalkan QA. Kemudian jumlah siswa B kita misalkan QB. Nah, kalian kalau nggak paham nggak apa-apa ya, karena tujuan aku sharing ini bukan memahamkan kalian, tapi untuk mengasih tahu kalian bentuk soal STAN itu kayak gini. Nah, rata-rata nilai ulangan kelas A adalah X. Berarti jumlahnya berapa tuh? Rata-rata nilai ulangan kelas A. Berarti kan ada jumlah nilai kan? Nah, jumlah nilainya di sini pakai perbandingan. X banding Y, 8 banding 7, ya kan? Kemudian Z banding Y, 22 banding 21. Kita samakan dulu nih. X banding Y sama dengan 8 banding 7. Kemudian Z banding Y sama dengan 22 banding 21. Nah, ini kita samakan Y-nya 7 di sini. Yang satunya yang dibandingkan dengan Z, Y-nya 21. Kita samakan 21. Ya, kita kalikan 3. Nah, kalau kayak gini ketemu kesimpulannya, X-nya adalah 24, Y-nya adalah berapa? 21, Z-nya adalah 22. Baru kita selesaikan dengan cara logika rata-rata. Ini kan jumlah nilai nih. Ini rata-rata, rata-rata jumlah nilai. Berarti kalau jumlah nilai adalah, bentar. Nah, jadi jumlah nilainya itu A, kelas A ya, jumlah nilai kelas A dibagi jumlah siswanya QA ketemu X rata-ratanya. Nah, kan gini konsepnya. Kemudian jumlah nilai kelas B, ya kan, dibagi jumlah siswa kelas B sama dengan Y. Kemudian jumlah nilai rata-rata gabungan kelas A dan B adalah Z. Berarti A ditambah B gitu ya. Jumlah nilai A ditambah jumlah nilai B dibagi QA ditambah QB sama dengan Z. Ini ya. Ini lama banget gitu. Sebenarnya untuk cara cepatnya dari sini aja udah kelihatan, tapi nanti tak tunjukin. Ini Z ya. Nah, Z. A ini apa? A ini kita pindah ruaskan ya. Kita pindah ruaskan ke sini. B-nya kita pindah ruaskan ke sini. Jadi A itu sama dengan QA kalikan X, ya kan? Ditambah B-nya itu QB kalikan Y dibagi QA ditambah QB sama dengan Z. Nah, terus kita masukin angkanya. QA, X-nya berapa? X-nya 24. Berarti 24 QA ditambah Y-nya berapa? 21. 21 QB sama dengan, nah ini dipindah ruaskan ke sini. Jadi Z-nya berapa? 22.
22 QA ditambah 22 QB. Ini lama banget nih caranya. Kemudian kita kurangi 24 QA, ini ya. 24 QA kurangi 22 QA. Ketemu 2 QA. Sama dengan yang B pindah ruaskan ke sini. Berarti ketemu 1 QB. Yang ditanyakan apa? Jumlah siswa A. Berarti QA dibanding jumlah siswa B. Dibanding QB. Sama dengan berapa? Nah, ini pindah ruas berarti ya. Pindah ruas berarti ketemunya ini ke sini ya. Nah, kan tadinya gini, 2 QA sama dengan 1 QB. Pindah ruaskan QA per QB sama dengan 1 banding 2. Berarti jawabannya 1 banding 2. Apa tuh? A. Ah, lama banget kan ya A ya? Lama banget. Tapi kalau kita udah tahu triknya, cukup kalian hitung sampai sini. Sampai sini doang. Habis itu pakai trik. Triknya gimana? Kalian susun X sini kelas yang kedua apa? Y ya. Y. Kemudian rata-rata keduanya itu di tengah sini. Z-nya itu berarti di sini. Gitu ya. Berarti X-nya berapa? 24. Y-nya berapa? 21. Z-nya berapa? 22. Nah, nanti kalian kurangi selisihnya berapa? Nah, selisih ini Z ya. Selisih 24 kurangi 22, ya 2. 22 kurangi 21, ya 1. Perbandingan X banding Y adalah 1 banding 2. Selesai. Ya kan? Nggak ada 1 menit. Karena udah ketemu jawabannya. 1 banding 2. Pakai trik tadi. Gitu ya? Gampang banget. Ini cara cepat banget, ini cara lama banget. Jawabannya sama. Nah, next. Kemudian ini sebenarnya nggak usah baca soal, juga udah tahu. Ini soal tahun 2010. Jadi kita baca soalnya deh ya. Ini cara cepat banget gitu ya. Cara cepat banget di sini, cepat banget. Kemudian ini cara lama. Nah, cara lamanya gimana? Ya kan segitiga ABC ini sebenarnya sebangun dengan segitiga EDC. ABC ini sebenarnya ada nih di sini nih, EDC gini ya. Ini dan segitiga ini. Ini sebangun. Nah, AC sama dengan BC. AC ini sama dengan BC, gitu kan. Bentar, biar rapi. Nah, kalau kita bedah, berarti kan Y ini, Y kuadrat, itu sama dengan di sini. Nah, kemudian, kalau kita pikir-pikir lagi, ini kan sebenarnya kan segitiga sama kaki. Nah, berarti sudut X kuadrat sama dengan Y kuadrat sebenarnya. Nah, tinggal CBA, sudut CBA adalah X min 24. Tadi konsepnya gimana? X kuadrat sebenarnya sama dengan Y kuadrat. Kenapa? Karena segitiga sama kaki. Nah, ini masih cara lama sebenarnya gitu ya. Nah, terus ini kan berpelurus kan ya? Berpelurus. Masih ingat kan ya? X min 24 ditambah Y sama dengan berapa? 180. Gitu ya. X sama dengan Y. Yang ditanyakan apa? Y-nya berapa? Ya udah masukin aja Y. Y min 24 plus Y sama dengan 180. 2Y sama dengan 204. Y ketemu 102. Ini cara lama. Cara cepatnya gimana? Nah, kita lihat ini. Cara cepat gak ada 10 detik. Serius. Serius deh, gak ada 10 detik. Nah, kita coba ya. Kita coba hapus. Hapus. Nah, kalian fokus yang ditanyakan. Yang ditanyakan apa? Y. Y itu yang mana? Yang ini ya? Yang ini nih. Y itu sudut tumpul kan? Ya nggak? Ini kan sudut tumpul. Cari, kalau sudut tumpul kan lebih dari 90 derajat. Cari yang jawabannya 190 derajat. Ini bukan. Oh, berarti D. Udah selesai. Selesai kan? Hanya lihat itu. Ya ini sudut tumpul. Berarti lebih dari 90 derajat. Ya udah, berarti jawabannya D. Karena hanya ada satu jawaban yang di atas 90 derajat. Nggak peduli itu ya benar atau enggaknya, tapi intinya adalah lebih dari 90 derajat. Yang lain, kalau jawaban yang lain salah, berarti yang terakhir adalah benar. Gitu ya. Gampang banget. Oke, next mungkin Kak Indri nih bakal jelasin
bahasa Inggris. Silakan mungkin ganti share screen ya, Kak Indri. Oke Kak, izin aku untuk buat share screen-nya. Kak, boleh diizinkan? Ya udah. Oke. Bentar ya. Proses. Sampai sini. Oke, sekarang kita masuk ke tes bahasa Inggris ya. Walaupun udah malam tetap semangat dong. Jadi aku mau ngasih tahu tips and trick belajar TBI dari aku sendiri. Kalian boleh memilih sih mau pakai yang mana. Kalian boleh pakai konsep atau kalian boleh pakai cara cepat. Kalau aku mau nge-share tentang konsep yang aku pelajari dari aku tadi aku bilang lemah di bahasa Inggris sampai aku mungkin bisa sampai ngajar bahasa Inggris atau buat ruang baca Inggris gitu ya. Nah, jadi tips dari aku tuh belajar materi dulu. Buat yang tips paling dasar banget tuh belajar materi. Dan materi yang penting banget dipelajarin itu ada the component of language, part of speech, dan tenses. Harus belajar 3 itu dulu. Kenapa? Karena itu sebagai dasar. Kalau kalian misalkan sama sekali nol banget dengan bahasa Inggris, kalian boleh belajar 3 materi itu untuk grammarnya, untuk belajar grammarnya. Baru setelah 3 materi itu, kalian bisa belajar materi yang lain. Nah, setelah kalian belajar materi, kalian tuh latihan soal per materi. Misalkan hari ini kalian belajar tentang materi tensis. Nah, dibarengi juga setelah belajar materi, kalian belajar latihan soalnya yang sesuai dengan materi itu. Sampai selesai gitu. Sampai semua materi. Nah, setelah itu baru kalian latihan soal seluruhnya atau tryout buat nguji kemampuan TBI kalian. Oke, langsung aja kita bahas soalnya. Soal yang pertama, folks send their kids to class in light of the fact that they accept that school is a protected spot for the development and blah 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 of young sisters. I, B, C, or D. Nah, di sini kata kuncinya itu ada di N. Nah, kita kan tahu N itu sebuah conjunction yang menghubungkan hal yang setara kan. Jadi antara kata sebelumnya dan kata sesudahnya itu harus setara. Di sini kata sebelumnya itu ada development. Untuk ada ya materi apa lupa namanya materinya. Sebabnya akhiran misalkan mendom, sip, hood, nas, as itu kan masuk ke noun. Terus able itu masuk ke adjektif. Terus akhiran able itu masuk adverb. Pokoknya derivatif ya kalau nggak salah materinya. Udah lama juga nggak belajar. Terus nah karena dia itu sebelumnya itu non development akhiran men, maka sesudahnya juga harus non. Kalau improve itu verb, improve juga verb duanya atau past tense-nya dari improve, verb juga, improvable akhiran able juga adjektif atau kata sifat. Kemudian improvement itu non atau kata benda. Nah, jadi jawabannya yang benar itu yang D. Terus lanjut next soal yang kedua, everybody blah 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 that viciousness will just take retribution and devastation. I, B, C, or D. Nah, di sini kata kuncinya itu di everybody. Everybody itu kan merupakan pronoun kan atau kata ganti. Nah, dari kata ganti itu kakak mau ngejelasin 2 aja. Pronoun itu ada beberapa. Tapi yang mau kakak jelasin malam ini tuh ada 2. Yang pertama ada personal pronoun. Dan yang kedua itu ada indefinite pronoun atau benda yang tidak jelas. Nah, karena di sini pada indefinite pronoun itu kan ada everybody ya, ada someone, everyone, termasuk everybody. Nah, di sini kalau indefinite pronoun itu untuk benda yang tidak jelas, hitungannya selalu singular atau tunggal. Jadi, yang paling benar itu yang A. Jawabannya itu A, karena dia itu dihitung tunggal. Next, soal yang ketiga.
Okay, we know that Raina is having several problems. We wish she blah 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 to us about it now. Nah, di sini kata kuncinya itu wish. Nah, wish itu kan merupakan subjunctive kan. Subjunctive ada beberapa, ada present subjunctive, past subjunctive, dan future subjunctive. Di sini kata adverb of time-nya atau kata kunci waktunya itu now, maka menunjukkan present subjunctive. Untuk rumus present subjunctive itu kan subject plus wish plus subject plus verb. Di sini subjeknya we, kemudian wish, setelahnya subjek lagi si, maka setelahnya harus verb 2. Talk itu verb 1, talked itu verb 2. Jadi jawabannya yang B. Terus next, lanjut lagi, bahas soal yang keempat itu. When this professor had him blah 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 his thesis many times before allowing him to present it to the committee. I, B, C, or D. Di sini ada materi causative verb. Causative verb yang apa? Yang aktif atau yang pasif? Causative verb kan ada 2. Nah, di sini karena yang bedain itu cuma objeknya. Kalau objeknya itu berupa present, maka dia causative verb aktif. Kalau objeknya berupa pronoun, maka dia merupakan causative verb yang aktif. Tapi kalau objeknya berupa non-person, maka dia causative verb yang pasif. Nah, untuk causative verb yang aktif itu, rumusnya tuh kayak gini. Ada 5 kan. Kalian ingat aja 5, get, have, make, let, help. Pokoknya kalau get itu, setelah objek, itu to infinitive. Nah, seterusnya have, make, let, help setelah objek itu verb 1. Nah, di sini had atau sama aja dengan have, setelahnya objek, person, kemudian setelahnya verb 1. Jadi, yang benar itu right. Lanjut soal yang kelima, you had better. Dan ini tertutup. You had better blah 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 of that one on your hand soon or it will get infected. Had better itu kan merupakan salah satu dari model. Nah, model ini kalian harus hafalin. Cuma 14 kok. Cuma 14 kalian harus hafalin. Will, wool, shall, should, can, could, my, must, ought to, did, there, would, rather, had better. Karena had better itu merupakan model dan rumus dari model itu model selalu diikuti dengan verb 1. Jadi yang verb 1 itu yang B. Take care. Nah, ini ada quotes dari Kak Yasin ya. Ini ada quotes, melakukan sesuatu lalu gagal. Masih jauh lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Mantap. Keren banget nih. Thank you semuanya. Oke, guys. Jadi kita terbuka ya. Maksudnya tadi kita udah sharing tentang STAN, sharing tentang info baru. Tadi ya, ada prodi baru, the new PKN STAN. Kak Indri bisa bantu screenshotin nanti ya, di save buat dokumen. Siap, Kak. Oke. Foto dong, kita nggak ada foto bersama nih. Kamera kita foto dulu. Bisa kita on cam ya. Nanti masuk ke IG-ku. Boleh ya kalian yang mau upload boleh tag kita juga, boleh tag Yasin Edu atau orang bahasa Inggris. Oke, jadi apa namanya? Silahkan IG Kak Yasin apa? Pribadi, IG pribadi. IG pribadi ada ya, Kak? Ada di Yasin Edu itu di nge-link nanti. Pencet aja Yasin Alfat. Kalau IG pribadi bisa sih tak fallback, chat DM aja. Jarang aktif juga soalnya IG pribadi. Kok kamera aku nggak aktif, pantesan. Oke, yuk foto yuk. Oke, kameraku males banget ya. Harusnya aku pakai HP biar ada terang dikit. Gak apa-apa, Kak udah putih aslinya. Oke, on cam ya. Tuh. Ya udah. Gimana sih? Gimana sih lagunya sih? Gak ada lagu-laguan lah. Ya. Tuh. 2, 3. Crack.
Bentar, aku salin dulu. Bentar, Kak. Bentar. Oke. Andri moto ya, Kak. Bentar, Kak. Ini masih proses laptopnya. Lagi nyalin dulu. Dilem biru. Lempar. Jangan dong. Masih baru ini. Oh, coba. Habis penempatan. Habis penempatan. Next. Kayak sih boleh foto dulu. Iya, ini aku juga ngefoto. Ya, 1, 2, 3. Crack. Udah. Wes, lebar banget nih Adit senyumnya. Semangat dong. Senyum-senyum semangat tuh, Kak. Ya, maksudnya barangkali Adit kan masuk website dan gitu lah. Enggak ya? Oke, so itu ya, kita sharing-sharing. Next mungkin kita bakal adain lagi ya, tapi nggak tahu ya kapan ya, karena melihat kesibukan masing-masing. Tapi itu yang udah kita semoga kalian tuh dapat insight baru gitu loh, pandangan baru, persepsi baru, dan motivasi baru. Ini sih yang penting sih. Dan tadi ya, kalau misalkan motivasi naik turun itu wajar. Mungkin kalian di sini tuh motivasinya tuh kayak wah berpacu-pacu, mengembara gitu loh, membara. Tapi ketika habis ini aku nggak jamin gitu ya, motivasi kalian bakalan tetap konsisten. Tapi nggak apa-apa, itu manusiawi. So kita akhiri sharing malam ini dengan berdoa menurut agama dan usaha masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya dan semangat belajar. Semoga sang buka ya. Iyalah, Sofi gitu. Aku juga pengen punya adik tingkat gitu. Tapi udah lulus juga sih aku sih, nggak apa-apa lah. Tapi kan seenggaknya rame lah ya, stan. Oke. Assalamualaikum. Dadah semuanya. Aku ending ya.